Namanya, oh ini Lahirnya enak. Isa. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka. Oke. Itu kan Sembarang ke sosok. Isa ke Maryam. Bukan pewahyuan kitab Injil toh? Tapi tafsir Kemenaknya menyampaikan kabar tentang kelahiran seorang anak yang diciptakan melalui sebuah kalimat. Ya nggak masalah. Itu nggak masalah. Kalau Fokus pertanyaan gue bukan ke situ. Pasti orang-orang ngambilnya ke situ, gue tahu, cuman gue nggak mau. Gue fokusnya ini dulu nih. Isa ini gimana pewahyuannya ke dia? enggak, korpus Quran. Gue kenapa lebih suka pakai korpus ya? Kenapa tuh? Iya kayak, Kenapa lo lebih suka pakai korpus? ya kayak berasa baca kayak di Bible aja kata per kata. Males gue pakai terjemahan Indonesia banyak dalam kurung. Apa nih si Justin gue ngakak. Dia buat judul kampret kulit. Anissa tuh berapa ya? Anissa tuh 4. Hah? 4. 4170 berarti. 4.21. Mana yang? Ntar mau di live-in. Pak, mau di live-in. Lu mau live-in nggak, Pak? Bagus lah kalau gini. Ya yuha innasu supaya channelmu itu benar-benar punya sehat. ja'akumu irasulu bil haqi Apa? min rabbikum fa aminu khairan. Mas Edo. Silakan supaya channelmu itu berakal sehat. Jangan cuma namanya doang akal sehat. Tapi orangnya tidak sehat ya. Nah itulah ngaku. Tapi benar juga ya Derion ya. Apa? Jarang ya Islam menjelaskan Injil itu apa ya? Ya namanya itu kita tidak ada di waktu itu bro, gimana? Yang turun apa gue nggak ngerti. Masa setiap apa yang tidak kita ketahui harus tahu kan enggak? Kita kan tidak di. Katanya kita penyempurna kan kita, gimana? Kan kita tidak dianjurkan untuk beriman lagi kepada Injil. Jadi Allah tidak terlalu banyak menceritakan tentang Injil tersebut gitu. Kami kan hanya beriman kepada Al-Quran. Kami Al-Quran itu sudah purah-purah itu anunya, pengajarannya. Tapi kan nggak banyak yang syariat-syariat yang belum sempat kami lakukan. Perintah-perintah Al-Quran itu luas. Kamu hanya beriman sama Quran, hadis enggak gitu? Ulama enggak? Ya, hadis itu kan perinciannya. Iya, jadi nggak beriman. Begini, kita tidak bisa langsung ke Al-Quran. Jangan ke Al-Quran, ke hadis langsung kita nggak bisa. Jadi? Tanpa melalui ulama. Nggak bisa. Berarti ulama pun gitu. Ulama pun nggak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis. Nggak bisa. Nah, jadi kan artinya nggak bisa dipisah-pisahkan kan antara ulama. Kalau tidak melalui hadis. gurunya. Artinya kan itu kan integral semua kan. Lu nggak bisa pisah-pisahin kan. Nggak bisa cuma Quran doang. Kan gitu tuh Pak. Bener nggak? Makanya. Mungkin nggak Quran datang. Ucuk-ucuk datang ke kamu. Munir, bacalah aku. Ini. Enggak, gini. Enggak kan. Makanya ayatnya mengatakan, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, pikirannya sendiri, ambil tuh tempat duduknya di api neraka. Jangankan saya, para ulama aja itu tidak menafsirkan dengan kepalanya sendiri. Tukang tafsir itu tidak menafsirkan dengan kepalanya sendiri. Kalau tidak melalui gurunya. Kalau para ulama gurunya ke gurunya, hingga ke Nabi Muhammad. Para ahli tafsir itu menggunakan kepalanya sendiri atau pinjam kepala orang? Tidak. Dia pasti melalui para gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad itu melalui Jibril. Jibril pun itu langsung ke Allah. Bukan dari Jibril, bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah, ilmu Allah. Kita fokus ke ulama dulu loh. Ulama, tadi kan saya udah masuk ke ulama. Jadi ulama itu menggunakan tafsirnya itu dengan pikiran sendiri atau dengan apa? Enggak. Melalui apa? Melalui apa? Melalui para ulama juga, melalui gurunya. Berarti udah pasti benar toh? Berarti udah pasti benar kan? Nanti dulu. Jadi apa lagi?
Ya, teliti dulu. Misalkan ada hadis ya. Hadis. Tapi itu ada keterangannya di Al-Quran. Dan itu bertentangan. Kita tolak hadisnya. Enggak, Quran aja dulu Quran. Kalau para Quran Oke. ulama itu memahami Quran itu dengan kepalanya sendiri atau dengan siapa? Enggak. Melalui Jadi para gurunya. para gurunya. Karena Berarti gini, sama enggak pemahamannya? ulama itu sendiri tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Arab, tulis Arab, Hah? kalau tidak lewat guru kan. Gurunya. Baik. Nah, jadi nggak bisa. Berarti patokan kita ke ulama kan? Karena melalui dialah kita diperkenalkan Quran, begitu toh? Ya, Nah, ya. Bagaimana kalau ulamanya juga bertentangan? Nggak pernah Enggak pernah. ada kasus seperti itu, nggak pernah. Masa? Yakin? Nggak ada. Ini gimana? Imam Ahmad Kalau mengatakan ulama Sulaiman Ibnu Hab telah menceritakan kepada Khalid Ibnu Sulaiman Habib ini. Kami berselisih pendapat. Ini siapa nih? Imam Ahmad nih. berselisih pendapatnya masalah apa dulu? Apakah masalah Tentang akidah, al-wurud, masalah tentang halal? bahasa Arab, yaitu kata Nah, al-wurud mendatangi itu masuk neraka atau enggak masuk neraka? Tuh bertentangan malah. Oh, itu Satunya bukan adalah- dalam masalah akidah, Lu itu bukan akidah masalah loh. halal haram. Bukan. Itu Ini adalah- ngomongin keselamatan toh. Begini, Ini neraka Itu- dan surga loh. Ini neraka surga tentu loh, kita Pak. kembali, kalau surga dan neraka, kita hanya menduga-duga tentang tafsiran itu. Tapi Oh, jadi intinya ini dugaan. Allah sendiri. Jadi ini Enggak, tafsiran karena atau Allah dugaan? sendiri nanti yang Sebentar, yang ini memasukkan tafsiran kita. atau dugaan? Lu kalau misalkan para ulama berbeda pendapat, ya memang di situ tidak dikatakan secara jelas karena bisa saja mendatangi, itu artinya melewati karena memang neraka itu Pertanyaan ada saya di gini, bawahnya. Pak Amir, justru dibatasi pertanyaan saya oleh begini, Allah. kalau ulama aja berbeda pendapat, bagaimana umatnya? Nah, begini, boleh menggunakan hadis yang berbeda pendapat atau hadis. Sementara itu bukan dalam masalah akidah, bukan masalah halal haram. Ini Quran loh, Pak. Untuk Ini motivasi Quran loh, boleh, yang untuk dibahas motivasi lagi. boleh. Ini yang lagi dibahas Qurannya loh. Iya, memang Quran. Itu yang para ulama Nah. yang setiap harinya berbahasa Arab pun berbeda pendapat tentang satu kata. Berbeda pendapat satu kata, masalah itu satu efeknya kata. apa? Apa? Efeknya apa kalau cuma Loh, ini kamu masuk neraka atau kagak masuk neraka? Itu efeknya. Efeknya kalau dia salah ini mendatangi sebetulnya Berarti tidak kalau masuk. salah nggak masuk neraka, berarti kamu masuk neraka. Enggak, Allah itu tidak akan menghukum orang di luar batas kemampuannya. Nah, itulah Tuh. batas kemampuan tafsir siapa? ulama itu. Yang Bapak bicarain kan tafsir manusia. siapa? Yang Bapak bicarain tafsir siapa? Tafsir siapa? Al-Quran mengatakan. Loh, mana? Menghukum Hadis atau Nabi memberikan mengatakan. memberikan cobaan. Ulama Bukan. gini loh, dia kan harus melalui dari ulama, bukan dari kamu. Kan tadi kan gitu. Nah, kamu dapat Ya. tafsir ini dari ulama mana? Yang mana? Tafsir apa? Yang tafsir yang kamu ngomongin tadi, yang nggak masuk neraka Tuh, itu, nah, keinginan atau tafsir? Itu keinginan kamu itu kan, nggak masuk neraka? itu kan tadi kan Anda sendiri yang membawakan, entah itu benar apa enggak yang Anda bawakan itu memang ulama berselisih pendapat kan, ya kan? Bagaimana dengan kamu? Oke, tunggu dulu. Kenapa aku bilang dua-duanya itu tidak dosa? Baik yang mengatakan itu masuk, baik yang mengatakan itu datang. Dan kenapa aku menyimpulkan bahwasanya dia tidak masuk neraka, ya kan? Tidak ada efek walaupun dia salah menafsirkan, ya, karena keterbatasan ya manusiawi. Nggak, itu Karena tidak pertanyaannya. ada perintah dari Allah untuk menafsirkan ayat ini kalau salah kamu masuk neraka. Nggak ada. Ulama-ulama ini menafsirnya pakai kepalanya sendiri atau gimana? Berarti pertanyaan saya. Yang berselisih pendapat ini, pakai kepala sendiri atau Enggak. kepala orang? Enggak. Kepala Dia sendiri. pasti melalui para gurunya. Ya, Nah, nih, gurunya- kenapa guru-gurunya juga gini. berbeda? Ya gurunya itu gimana ya? Gurunya itu berpendapat demikian lalu Iya, artinya kan Nah, sementara jadi ayat karet ini, Pak. Berarti kan Quran ini jadi nggak ada ketegasannya karena masing-masing tergantung pemahamannya. sekarang tafsir mana yang kau pegang? Kan gitu. Kita berpegang kepada jalan lain. Kita Ibnu Katsir. Nah, sekarang kamu yang menyalahkan tadi itu tafsir mana?
Loh, saya nggak Coba kita menyalahkan. buka. Saya cuma menampilkan mereka berselisih pendapat. Oke. Siapa yang menyalahkan? Silakan. Siapa yang berselisih pendapat? Coba kita buka Oh, ayatnya. Aku contoh. nggak pegang HP Baik. dari tadi soalnya. Sekarang konkretnya ya. Ini contohnya. Nih. Sorry, Ibnu Abbas. Oh ya, ini. Nah, Abdul Razak meriwayatkan pula Oke. Ibu Umyana dari AMR telah menceritakan kepada seorang mendengar Ibnu Abbas berdebat dengan Nafi Al-Azraq. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Wurud itu masuk ke neraka. Ibnu Abbas. Nafi bilang bukan. Ini hadis riwayat siapa ini? Ini riwayat Ibnu Abbas. Iya, Ibnu Abbas. Oh, Oke. tafsir ya, tafsiran. Ya. Loh, bukan. Abbas membacakan firman lalu Ibnu Abbas membacakan firman Allah. Nah, ini nih. Dia mengutip nih, kutip surah Al-Anbiya. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah Allah ini masuk neraka. Dia juga mengutip surah Hud 98. Bentar dulu, kita baca dulu ayatnya, bro. Oh, baik. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kirain ayat apa tadi? Ya. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam mana? itu. Ke dalam mana? Nah, ke dalam ke mana? dalam Coba. neraka. Jahanam. Ke dalam neraka. Oke. Good. Izinkan Ibnu aku Abbas mengatakan menjelaskan lagi. tentang Oke, dengar dulu. Izinkan saya menjelaskan tentang ini. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Jadi gini, misalkan nih, Anda menyembah matahari. Nanti di akhirat itu, mataharinya itu sama bulan-bulannya itu dimasukkan sekalian ke dalam neraka itu. Sama kamunya sekalian. Gitu loh maksudnya. Baik, oke. Kita baca lagi ya. Ibnu Abbas mengatakan apakah mereka memasuknya atau tidak. Nah, kan dia nanya nih kepada si Abdul Razak, Nafi Al-Azraq. Ya. Nah, dilanjutin lagi sama dia. Ibnu Abbas membacakan lagi firman-Nya. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan ke dalam neraka. Hud 98. Iya. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Nah, ini kesimpulan Ibnu Abbas. Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya atau tidak. Kata siapa dulu ini? Ibnu Abbas. Kalau kamu kata siapa? Dengar dulu. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Ataukah tidak? Nah, ini kan Adapun pertanyaan aku retoris dan nih. kamu, Si Ibnu Abbas kan mengasih pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Makanya dia juga menjawabnya. Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya atau tidak? Nah, ini kan ngomong ke Nafi. Membacakan lagi firman-Nya. Ya. Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya atau tidak. Menurut hematku, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Bilang, ini dialog ini. Betul. Bukan artinya dialog, bukan artinya dialog kalian bahwasanya nggak tahu kita makanya kita baca dulu. Iya. Mengeluarkan kamu dari neraka. Bila kamu sampai percaya, kamu sampai titik ini kamu belum tahu ini dialog siapa ke siapa? Ini nih, Ibnu Abbas berdebat dengan Nafi itu. Iya, ini kan kita tidak mengambil riwayat dari sini. Aku hanya masih mengambil dari Ibnu Katsir, Jalalain. Loh, ini Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Oh iya. Oke. Ibnu Katsir kan juga punya riwayatnya, tafsirannya. Abbas membacakan firman-Nya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Al-Anbiya. Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya atau tidak. Ibnu Abbas membacakan lagi firman-Nya. Dia berjalan di muka bumi kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu masuk. kita tunggu apakah kita bakal dikeluarkan darinya ataukah tidak.
Menurut pasti. hematku, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka Betul. bila kamu tidak percaya. Kalau menurut Maka hemat Nabi Ibnu tertawa. Abbas, kalau menurut hematnya Ibnu Ya, Abbas, scroll Allah akan dulu mengeluarkan ke Ibnu atas. Abbas nggak dari neraka? Sebentar dulu. Menurut hematnya Hah? Ibnu Abbas, Allah itu mengeluarkan Ibnu Abbas nggak dari neraka? Akan mengeluarkan nggak dari neraka Tuh, Ibnu Abbas? ini kita tidak tahu ini dalam rangka bercanda atau apa, soalnya ada Loh, tertawa ini. makanya Makanya tafsir kok scroll ditafsir. dulu ke Kok atas. tafsir itu ditafsir? Scroll ke atas Jangan dulu. ditafsir lagi, Pak. Ini kan Ya, tafsiran. scroll ke atas dulu. Scroll. Kok tafsir kamu Scroll tafsir ke lagi? atas. Scroll ke atas. Oke, baik. Yang mana lagi? Oke. Ini. Nah, tanda sampai tertawa tadi. Oh, yang tertawa. Aduh, mana ini? Sebenarnya ini. Nafi tertawa, kamu yang tawa tuh. Ya, terus. Kamu yang ketawa. Scroll lagi, Saya scroll. enggak. Scroll ke atas. Scroll ke atas. Kemana? Putar scroll mouse-nya tuh. Nah. Puter tuh gimana nih Mana puter nih? Mana tertawa tadi? Tertawa ini tertawa. Nafi tertawa. Mana? Ini. Ya, Nabi tertawa. Oke. Firman-nya. Oke. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dan Atta bahwa Abu Rashid membacakan firman-nya, mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Oh, bukan lagi nih ya. Celakalah kamu, apakah kamu ini gila? Lalu bagaimanakah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ia berjalan di muka Ini kaumnya riwayat dan baru, Pak. melihat Ini riwayat baru, kiamat? Pak. Ini Ya riwayat udah, baru. berarti Tapi nggak nggak jelas. apa-apa, kita baca aja lagi, nggak apa-apa. Iya. Lalu masukinya mereka dalam neraka dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Nah, mendatangi lu. Maryam, demi Allah sesungguhnya doa orang yang terdahulu mengatakan, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka dalam keadaan selamat dan Baik. Enggak, gini Pak Pak Munir gini loh. Tadi kan maksud gue mau nggak bahas substansinya, tapi kan tentang perbedaan pendapat ulama. Mau gimana pun kamu ngomong ya, ulama tentang Quran aja berbeda pendapat. Iya kan maksud saya gini, ulama itu kan kepastiannya itu nggak ada di Quran. Tergantung gini, ulama mana yang kamu lihat, yang kamu percaya dan kamu mau dengar. Ulama itu didasari dengan keilmuan, ya kan? Tentu ilmunya itu tidak bisa dia dapatkan sendiri kan gitu. Betul. Terus dia pada saat ulama itu guru, bertentangan, bagaimana ulama satu dengan ulama lain bertentangan kalau menggunakan sama-sama menggunakan ilmu? Bahkan bukan bertentangan. Pak, ini bukan cuma hanya menggunakan ilmu, ini orang yang hidup sejaman dengan Muhammad. Yang bertentangan itu adalah orang misalkan ulama satu masuk, sedangkan ulama kedua tidak datang, ulama pertama datang. Nah, itu bertentangan. Tapi kalau misalkan dalam mengartikan suatu kalimat di Al-Quran, untuk menafsirkannya misalkan dalam bersentuhan itu bisa juga diartikan jima. Nah, padahal ada juga yang mengatakan nyentuh kulit. Nah, itulah bedanya hanya di situ. Bukan dalam masalah akidah yang... Pak, ini ngomongin tentang keselamatan. Kamu masuk neraka atau kagak masuk neraka? Kok kamu sepelein? Ya enggak apa-apa, bro. Yang kamu nggak apa-apa masuk neraka. Yang memasukkan ke neraka. Gua sebagai pendengar, gua sebagai pendengar, statementnya Pak Munir itu pertama kan katanya ulama nggak bertentangan. Sebenarnya si Aderion, gua nggak ngomong isinya ya. Aderion membuktikan, maka si hal tertentu pun bertentangan gitu. Udah selesai sebenarnya kan. Namanya itu. Ngapain harus putar-putar? Ulama itu ikhtilaf. Gue nggak ngomong tentang isinya kok. Sebentar kita fokus ke Injil tadi deh. Mau kilaf nggak kilaf kan kontra beda gitu loh. Ikhtilaf bukan masalah ketuhanan, masalah yang prinsip, masalah akidah, masalah halal haram. Neraka surga Pak. Neraka apa? Mana ada kewajiban kami untuk mengetahui kita nanti keadaan kita di neraka? Ada nggak perintahnya? Kan kamu Quran kan dibuat sebagai buat petunjuk. Kalau petunjuknya pun kamu nggak tahu atau berbeda pendapat gimana? Kan yang kami petunjuk. Ya, yang petunjuk yang terpenting bagi kami itu adalah sekarang petunjuknya. Bentar Pak, kalau petunjuknya itu kamu berbeda bagaimana? Tata cara ibadah, bagaimana? Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Mau kemana kamu? Belok kiri atau belok kanan? Coba petunjuknya. Kalau kamu
petunjuknya sudah rusak. Ada yang Apa? bilang Yesus Fine, Tuhan, fine. ada Nggak yang bilang masalah. Yesus manusia. Baik. Itu Nah sekarang petunjuknya rusak. petunjuk kamu bagaimana? Satunya bilang belok kiri, satunya belok kanan. Kamu mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Saya kembali kepada perkataan ulama. Loh, yang ulama ini juga dari Hmm. Al-Quran. Dia baca Al-Quran nih. Nah, Iya, Quran iya, hasil pendapat mereka berbeda pandangan. Ada yang bilang ke Misalkan kiri, kata ada yang bilang mereka ke kanan. mendaat. Nah, kamu ikut kemana? Kamu ikut kemana? Sementara itu perkataan para ulama, saya pilih dua-duanya boleh. Tuh, Mau nggak ke bisa. kanan Harus kiri kek, dan mau ke kanan. kiri. Ke kiri Ulama neraka, Apa? kanan surga. Ulama Syiah sama ulama Sunni gimana? Oh, si A nggak bisa karena si A sudah Ulama bukan Islam. ulama Mutasilah Oh, gimana? ini semua Sunni, Pak. Ini yang tadi saya tunjuk Sunni semua. Iya. Iya, Iya, makanya udah Sunni tahu aja masalah udah spekulasi. bertentangan, Sunni. Enggak kan dia Jadi- kritik kita nih. Dia kritik kita nih yang mengatakan bahwa apa tuh namanya kita udah amburadul karena ada yang bicara manusia, bicara Allah. Yang bicara Allah dan manusia itu siapa gitu loh. Nah, Itu sama sekarang dengan di begini. ke tempat kamu tuh si Syiah, si Mutasilah gitu loh. Sekarang begini. Itu pendapat siapa tadi yang masuk? ulama. Pendapat ulama. Siapa ulamanya? Namanya Imam aku kan- Ahmad, Ihman Ahmad, Ibnu Abbas, Iya. Abu Umayyah. Artinya, selama itu pendapat para ulama, kita serahkan saja. Ke siapa Yang penting kami serainya? diselamatkan. Serainya ke siapa? Serainya ke siapa? Masalah perbedaan makna pendapat. dulu, itu sebentar. nanti kita Sebentar pergi dulu, ke Pak teks Munir. original. Kita serahin ke mana? Hah? Masalah perbedaan pendapat itu kita serahkan ke siapa berarti? Itu kan bukan masalah yang prinsip. Mau masuk, mau enggak, yang penting diselamatkan. Itu aja kok, Rem. Bukan, ini ngomongin tentang perbedaan pendapat. Iya, Bukan perbedaan ngomongin pendapat kan substansinya. biasa. Ulama pun bisa punya pendapat beda-pendapat dan banyak, bukan Ya, cuma bisa, makanya. banyak. Makanya Banyak. kita sebagai Ada yang manusia. bilang Adam di surga diciptakan, ada yang bilang di bumi. Ya, Semua enggak hal itu. berbeda, nggak ada yang sama. Kalau dalam itu sama semua. Nggak ada. Kalau menurut saya. Yaudah, sekarang kita Coba fokus ke Injil perbedaannya tadi, gimana? Pak. Lalu tadi kan ini, tadi Injil tadi, lalu gimana tuh? Injil Berarti- bertemu. Enggak, gini, clearkan dulu kamu- yang ini. Clearkan dulu yang ini. Ini udah berbeda pendapat, Pak ulama. Kamu mau selesai apa? Iya. Ya, oke. Berarti Ulama mau yang berbeda ke kanan pendapat, boleh. apalagi Munir. gini Nah, maksud itulah saya. kesimpulannya. Katanya- Kesimpulannya ulama berbeda pendapat, apalagi Munir. Ya. Tuh. Katanya- Selama itu bukan Betul, dalam Pak. urusan Betul, akidah, betul, nggak Pak. apa-apa berbeda pendapat. Mana dalilnya nggak apa-apa? Kalau selama bukan akidah coba. Di mana Hadis, dalilnya Quran itu selama nggak berbau dengan akidah, bolehlah kalian. itu pendapat ada yang masuk surga, pendapat kayak lemah nggak itu boleh dipakai untuk Berarti boleh dong gue ngartiin ayat ini sembarangan sama gue? nggak boleh karena kamu Lu kan bukan nggak berhubungan ulama. dengan akidah. Kamu bukan Besok-besok ulama jangan nggak marah-marahin. Enggak, besok-besok jangan marahin Syiah. Kan nggak ngomongin tentang akidah. Lu sih kan bukan ulama gimana Loh, sih? ulama Syiah, buat kamu bukan. Buat mereka Ulama kamu juga apaan, bukan. orang kafir. Nah, makanya udah Orang deh, kita kafir. ngomong Injil aja deh, Injil dulu tadi. Siapa namanya? Adik, gue Memang bacain tidak dulu. semua Syiah, Adik, cuman memang adik, ada Syiah yang adik, kafir. adik. Iya, Adek, Pak. adek, Iya. adek, gue bacain ke lu. Engkau sajalah Allah yang kami sembah. Lu ngerti gak artinya? Iya. Engkau saja Allah yang Dan siapa? yang kami sembah. Ngerti kan? Ngerti. Gampang kan? Ngerti. Dan kepada engkaulah saja kami memohon Ampun. Ngerti gak? Bukan sama Ngerti, Yesus. ngerti. Iya, perlu ulama. Perlu ulama. Iya, enggak. Lah, Tidak semua, bro. ngomong kok Cuman kalau blepot. misalkan ada yang kita tidak ngerti. Iya, Itu enggak. Tadi kan maksudnya- gua maksud makanya kan lu udah acak-acakan. Udah. minimal kan Acak-acakan. gua tadi udah menunjukkan ya ulama pun berbeda pendapat. Iya. Gitu Misal, kok. apa tadi ayatnya Pras? Tadi bacakan lagi coba. Enggak. Kita ngomong tentang ini nih, surah ini nih, Pak. Yang Isa dulu Enggak, tadi kan kita Pak. belum selesai nih. Ketika Itu Isa pun datang. yang Pras baca tadi itu harus mengikuti ulama itu. Harus kita nggak bisa langsung ke ayat itu Astaga, kalau nggak melalui para ulama. Justru ulama Ya, ini oke. berselisih pendapat. Oke, gua bacain lagi. Engkau sajalah yang kami sembah dan kepada engkau sajalah kami memohon pertolongan. Coba bedanya antara ulama dan kita ngerti apa? Oke, gini. Aku tidak bisa langsung membaca ke ayat itu.
kalau tidak melalui guru. Nah itu apa? Dulu waktu aku lahir kan belum bisa baca nih. Aku melalui guru dulu untuk membaca ayat itu sehingga mengartikannya. Jadi aku Enggak, langsung ke Al-Quran tuh nggak bisa maksud saya. Oh, gua langsung tuh udah ada terjemahnya, udah langsung langsung tuh. langsung bisa baca gitu, langsung bisa baca Enggak terjemahannya. dong, itu kan kamu ngarang aja. Itu kan kamu Berarti ngarang. lewat guru juga kan? Guru Ya udah juga. berarti sama. Itu kan konsep Udah. yang berbeda. Itu kan tadi ngomongnya bahwa mengerti Al-Qur'an itu harus lewat ulama, nggak lewat ulama nggak bisa ngerti. Kemudian ulama semuanya sama. Iyalah. Udah gitu kontra langsung dengan si Ade Rion bahwa ulama berbeda. Kemudian saya tunjukin lagi, nah ayat-ayat yang jelas kayak gini apa nggak ngerti, harus melalui Loh, ulama. Gitu loh. Kita membaca Al-Quran. Pak Amir, Ya. maaf ya, Pak sebentar ya. Ini lihat kan ini Ya udah, ada yang di highlight Ada yang- warna biru. udah. Ya nih. Nih lihat ya. Ketawa gua. Sebagian dari kami, lihat ya, ini ulama nih. Sebagian ulama mengatakan neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang mukmin. Sebagian lainnya bahwa semua manusia memasukinya. Itu penting atau enggak? Iya. Penting enggak? Ya penting. Ya, penting. Ya, yang penting aja berbeda. Kan ada neraka sakor, ada neraka jahanam, ada neraka wail, ada neraka. Pak, tentang jenis Pokoknya ada neraka, tingkatan-tingkatannya. jenis neraka nggak dibahas di sini, tapi tentang masuk atau nggak masuknya. Loh, neraka jahanam itu kan paling dasar neraka itu. Iya, mau Kalau kemana nggak pun salah itu tetap masuk neraka kan? Ya tapi kan ada neraka yang tingkat levelnya itu berapa derajat Celcius. Kalau Indomaret di Tebet sama Indomaret di Jatinegara itu sama-sama Indomaret kan, masuk Indomaret kan, ya toh. Iya kan neraka ada tingkatannya, ada neraka jahanam, neraka Tapi masuk kan? neraka sakor, neraka apalah gitu. Masuk nggak? Apa-apalah. Masuk nggak? Masuk Nah, atau enggak? untuk neraka yang paling dasar atau neraka jahanam itu hanya dimasuki oleh orang-orang kafir. Ada yang berpendapat Itu menurut pendapat satu. Menurut pendapat lain masuk semua. ya nggak apa-apa, itu kan nggak ada Bukan nggak efeknya buat apa-apa, keimanan. gue cuma hanya menampilkan perbedaan. Perbedaan di antara ulama pun ada yang bilang masuk seperti, ada yang bilang enggak seperti kamu. Ada yang bilang ulama seperti kamu, ada juga bilang ulama yang enggak seperti kamu pendapatnya. Masuk dulu. Berbeda kalau cuma dalam masalah Kok cuman neraka kok cuman, Pak? Ini neraka loh. Cuma masalah neraka ya wajar lah karena tidak ada yang belum sampai ke sana. Berarti masuk neraka enggak? Gini Yon, jadi tidak semua manusia ini harus tahu ya kan. Sementara kita Bapak tidak tahu. pernah merasakan. Jadi Bapak mau nggak tahu kan? Masuk atau Yesus, enggak? misal Yesus saja nggak tahu hari kiamat Jangan kapan. Yesus Kan dulu, sama. jangan Yesus. Jangan Ini kan kan kita, Yesus kelas udah balik ke Isa tadi lah. Tadi kan kita kan bahas itu, kelas Pak. Tuhan aja. Ya. Bahas dulu Isa itu. Isa tadi tuh. Isa itu menerima wahyu. Pewahyuan Isa, kitab Injil kepada Isa itu seperti apa? Dari mana bisa Injil? Bapak jelaskan dulu, coba dulu jelaskan. Biar aku mau dengar dulu, teman-teman dengar. Gimana apa? Pewahyuan kitab Injil itu bagaimana terhadap Isa alaihissalam? Menurut versi saya Quran. tidak tahu kalau itu, nanti tanya ke Tristan kalau soal itu. Soalnya saya belum pernah baca-baca. Terus tadi kamu nyuruh saya nunggu apa? Kamu Ya, mau itu kan 2 sudah menit aku mau ini. tunjukkan. Ngapain kamu suruh tunggu saya? Dari tadi saya nunggu. Aku mandi tadi tuh bro. Ini kan udah saya tunggu. Masa kamu Ini sekarang ada noise ini dilepehin mau- gua? Ini kan udah direkam ini, Pak. Sabar. Ya nanya yang lain lah kalau aku nggak tahu. Berarti Tapi jadi kamu nggak ngerti turunnya Injil itu bagaimana? ntar dulu, nanti saya cari dalil dulu supaya tidak monolog. Cari dalil ya. Turunnya ini loh. Jadi kalian kan mengklaim bahwa setiap nabi itu malaikat Jibril itu adalah tugasnya memberikan wahyu kepada setiap nabi. Nah, kami pengen tahu pertanggungjawabannya hal itu tuh seperti apa? Apakah benar Isa ditemuin Jibril dalam rangka pemberian wahyu? Apakah benar Daud ditemukan Jibril? Ini aku baca nih. Aku baca ini dapat dalil aku nih. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pertama kali kepada Nabi Isa di usia belia yakni Tadi ayat surah berapa, Pak? Surah berapa? Maaf.
Ya nanti Surah. dikeluarkan. Surah? Ini belum dapat lagi deh. Surah atau pendapat blog? Ntar dulu. Kamu bacain ini blog nanti ya? kan nah ini. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab Taurat dan Injil. Baik, di surah berapa? Quran surat Al Imran 3 ayat 88, ayat 48. Dan Calm down. mengajarkan Baik, ayat 48. kepada Yesus. Oke. Dia Allah mengajarkan kepada, berarti bukan Jibril. Dia mengajarkannya lewat malaikat Jibril. Mana disebut melalui Jibril, man? Kamu bisa ngerti itu melalui Ya kan Jibril dari mana, Pak? Coba dulu. Lalu Nabi Jibril tugasnya apa kan, Ki? Loh, dia ini siapa? Dia ini siapa nih? Allah lah. Ya udah, kenapa kamu bilang Jibril? Allah mengajarkan kan lewat malaikat Jibril. Mana melalui Itu malaikat? aja, Coba, kok. mana melalui malaikat? Mana? Maksudnya itu melalui malaikat mana? Nanti saya cari lagi dalilnya. Loh, maksud kitab di sini adalah menulis dengan tangan, bahkan ngajar tulis. Kitab. Ya. Kitab di sini adalah menulis dengan tangan, berarti Isa ini saya asumsikan menulis kitab Injil. Ini proses dia menjadikan seorang nabi ya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, kita baca tadi ya. Lalu kita baca lagi di Bible. Pertanyaan, Ya kan? enggak, jangan Bible, Pak. Jangan Bible. jangan. Bukan saya nggak mau. Bukan saya nggak mau. Yang saya gini loh, kan saya mau nanya Quran. Kamu mau nunjukin Bible. Bukannya saya nggak mau, nggak siap, nggak. Siap saya. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril dan diangkat menjadi nabi serta menerima kitab Injil. Surah berapa? Isi dari kitab tersebut untuk membenarkan dan melengkapi. Baik, surah berapa? Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban. Oke, surah berapa itu? Surah berapa? Surah ini kan kata para ulama. Iya, surah berapa? Kata para ulama menurut surah berapa? Loh, ini menurut surat yang kau baca tadi lah. Oh, mana ini? Mana coba tampilin. Tampilin dulu. Tadi pertama itu. Tampilin dulu kalau itu ulama lagi bicarain surah itu. Coba dulu, tampilin. Kan tinggal di share screen, Pak. Tinggal di share screen. Ulamanya ulama legend ya. Kalau ulama-ulama anak-anak sekarang, baru sekarang saya nggak terima. Ulama-ulama abad mula-mula. Aduh, ada orang telepon tadi, bro. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Aduh, surat berapa tadi lupa. Linknya aja dikirim, ntar gue share. Nah, ini. Gampang. Surat ini tafsiran surat. Linknya kasih. Gue pengen tahu lu baca dari mana coba. Linknya. Oke. Tadi aja saya kasih link kok, Pak. Buka. Salin dulu. Susah banget mau mu'alafkan Delion nih. Susah lah. Aku kan udah punya Roh Kudus. Itu udah tuh. Gak bisa lah, bukan susah. Ntar aku kasih permi aja nanti mungkin ya. Alright, Nabi Isa terima wahyu pertama kali pada usia 13 tahun.
Allah Kasih Subhanahu karunia wa aja taala ya. memberikan wahyu pertama kali Nabi Isa di usia Allah. Hanya saja wahyu tersebut bukan sebagai pengangkatan Isa sebagai rasul. Pada usia 30 tahun barulah awal mula. Ini narasi kitab gue ini. Ia adalah seorang nabi. Dari mana nih kata 30 dapat, Bu, Pak? Nggak tahu. Tanya Dari aja. jangan pinjem-pinjem dong. Ibnu Katsir mengutip cerita dari Wahab ibn Munabi ini garas menjelaskan awal mula wahyu turun kepada Nabi Isa adalah ketika ia masuki 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Isa untuk meninggalkan Mesir. Kembali. Loh, mana Jibrilnya? Iya, nanti kan di bawah itu. Oke. Lalu Yusuf anak paman Maryam membawa Isa mana? Kedai sebelum Mesir. Oke. Ketika usia Nabi Isa 30 tahun barulah awal mula wahyu kenabian turun kepadanya sebagai tanda persepian ia adalah seorang nabi dan rasul. Oh, ini narasi nih. Pada saat itu Allah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa dan mengajarkan kitab Taurat. Sertaan Allah lagi menurunkan. Dia mengajarkan dia Allah lagi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di samping mengajari Isa Taurat Injil juga mengajari, bahkan mengajari Alkitab dan Al-Hikmah Allah juga. Nah, ini baru Ini baca nih. Quraisy Shihab. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah kemampuan tulis baca. Nah, berarti yang nulis itu si Nabi Isa ya, Isa alaihissalammu ya. Sedangkan Al-Hikmah adalah kemampuan memahami dan melaksanakan suatu benar sesuai dengan oke. Terus mana Jibrilnya di mana sih, Pak? Coba link kedua tuh. Yang kedua. Ya. Udah sama aja nih, Pak. Ini sama. Selamat malam. Beda, Bro. Malam. Link kedua sama, Pak. Enggak, beda. Ini ya, kamu lagi membuktikan kitab Injil itu diturunkan oleh melalui Jibril ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril. Oke. Nah, Ya, ini mesti ada dalilnya nih, sanad perawinya jelas. Ya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril dan diangkat menjadi nabi. Oke. Ini apa nih? Ini menurut siapa? Serta ya kan nanti dibaca di bawah ada di bawah. Ada ceritanya. Iya, bukan ceritanya, ini siapa sumbernya? Menurut siapa? Kan tadi kan gue jelas kalau gue menurut Ibnu Abbas. Ini menurut Ini. Pendeta, Bro. Kok pendeta? Saat menginjak remaja kelebihan Nabi Isa semakin menonjol. Seringkali dia berdebat dengan para pendeta. Iya. Bukan pendeta kan? Itu juga narasi. Enggak, maksudku ini nih, ini tuh apa? Ini jarang para pendeta dibuatnya bungkam. Pada usia 30 tahun, malaikat Jibril mendatanginya di Bukit Zaitun. Gini, Pak. Nih, ini tadi dalil saya ngomongin tentang Quran. Nah, inilah menurut pendapat Imam Ahmad menceritakan kepada Sulaiman ibnu Harb. Itu enak. Nah, kamu ini siapa? Menurut siapa ini? Loh, ini pada usia 30 tahun malaikat Jibril mendatanginya di Bukit Zaitun itu pendapat siapa? Pendapat siapa? Itu pertanyaan saya. Pendapat siapa emang? Nah, itu pendapat para ulama atau pendapat kitab-kitab sebelumnya siapa? Atau di dalam Al-Quran memang dijelaskan seperti itu. Iya, siapa? Ya nanti makanya kita baca dulu. Loh, ini gue udah baca semua nih. Ini siapa namanya nih? Ini pendapat siapa nih? Kalau yang nulis ini seorang sejenis sama kamu gimana? Israel. Amir Jadi para yang lain pendeta itu gimana? menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa waktu itu. Begini Pak, saya bagaimana tahu ini adalah pendapat ulama? Oke, aku baca dulu ya. Kau diam dulu. Sedikit aja. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Nah, berita berita Nabi Isa mengajar itu diketahui oleh Raja Herodes. Itu mantannya itu Quran mana tuh yang menceritakan itu? Ketemu ya nanti ngawur aja. Ini ada ayatnya nanti. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah lihat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu atas izin Allah. Burung dari tanah lihat. Berarti ini kisah Israiliyat. Baik, yang kamu tunjuk itu pendapat siapa? Coba tunjukin, Pak. Gitu loh. Coba, saya pengen tahu. Aduh, ini ada kalau yang nulis itu nanti ada yang Pak Amir yang lain, begini, Pak Munir yang lain. Cerita-cerita sejarah ini, Bro.
Jangan dulu saja. Jadi gini, Bro. Saya tanya tentang Tentara Quran Romawi dulu. langsung menangkap seorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas, yang Saya telah nggak nanya diberi tentang penangkapan, tentang sehingga saat penurunan akan itu. ditangkap oleh Turun Isa itu nurunin melalui Jibril dari mana? Kamu kok bahas yang penyalipan ini sih? kisah Israiliyat, ini mau aku simpan linknya. Ah, udahlah. Ya, nanti kita cari lagi ayatnya ya. Bukan Apa ya? ayatnya. Ya, apanya itu? Kalau bagus deh, ayatnya dulu Dalil. deh. Dari ayatnya dulu benar. Ya, maksud saya. Tapi pendapat yang tadi lu terus tuh pendapat siapa ini? Ini kan Pak. orang membacakan kisah Israiliyat. Oh, Israeliat yang kamu ambil. Ya. Israeliat atau Nasrani lihat? Nasrani lihat Nasrani atau itu Israeliat? Nasrani lihat Nasrani atau itu bukan Israeliat? Kristen loh ya. Nasrani itu bukan Kristen loh Nah, ya. sekarang Israeliat Orang itu Israel. kamu Israeliat yang nulis tentang kisah itu. Ya kan ada kisah-kisah Israiliyat. Jadi bukan Nasrani. Kenapa kamu ngambil dari orang Israel bukan orang Nasrani? Pengikut dia kan Nasrani. Tentang apa? Tentang Nabi, cerita Nabi Isa, kisah-kisah Nabi Daud yang diselewengkan juga ada di situ. Baik, yang sekarang kita fokus dulu. Isa diturunkan kitab Injil melalui Jibril itu kamu dasarnya apa ngomong itu? Gimana Isa bertemu dengan Jibril dalam rangka pewahyuan? Itu saya belum tahu, makanya saya cari dalil dulu. Udah kalau nggak tahu udah dah. Berarti kalau belum tahu hari ini belum dapat kan? Ya nanti tapi kalau ada Tristan nanti tanya pasti dia langsung bantai kamu. Ada Tristan beda sama kamu. Masa kamu suruh saya tanya Tristan, nanti Iya, kesannya ini kan gue ngadu domba. Nggak ada. Tristan nggak bilang seperti yang lo bilang. enggak, nanti kalau ada murid saya nanti bisa tanya. Ya udahlah. Oke, sekarang nanya yang lain lagi lah. Masa itu terus? Jadi tadi Itu kita paling monyet begitu penting aja. loh. Kamu itu cuma mengklaim. Paling Kalau penting kan di kitabnya kamu ada juga bahwasanya nabi-nabi sebelumnya itu melalui para perantaraan para nabi. Tapi sekarang tidak, Tuhan langsung yang turun katanya kan. Ada ayatnya itu. terus di mana? Melalui malaikat. Katanya di kitab kami juga begitu kok. Kitab kami nggak ngomong gitu. Di zaman dulu para nabi itu melalui perantaraan malaikat. Dengar. Mana Lu ayatnya? bacakan ini. Yang Apa? kamu bacakan ini, ya tah? Itu toh. Ya kan? Kamu mau pakai dasar ini toh? Nah, dasar Ya. ini pun nggak mengkuatkan argumen kamu. Maka pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Firman itu yang telah menjadi manusia, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Mana disebut malaikat? Ini pernyataan ayat ini tuh nggak menguatkan argumen kamu sama sekali. Anaknya itu Yesus. Itu oke, di hadis mau nggak? Hadis apa? Kalau ada dalil dari hadis. Selama masih sesuai dengan matanya, fine-fine aja. Oh, bagus. Iya kan? Sesuai dengan omonganmu kan kalian. Perawinya jelas, sanad perawinya jelas, matanya sesuai. Jadi gini, ketika Rasul datang oleh sama Bunda Khadijah menceritakan apa yang Rasul, lalu Warokoh ini yang semasa hidupnya ini sering kerjanya tuh memang rajin membaca Bible, membaca Injil yang dari Yesus lah, membaca Injil lah. Apa? Jadi Warokoh ini mengatakan, menurut Injil yang kubaca, ini adalah Namus, yaitu malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Dan menurut yang kubaca, beliau ini nanti akan diusir dari kampungnya. Dan seandainya aku hidup, maka aku akan jadi orang yang pertama kali membela. Ini toh, yang ini kan yang kamu baca. Ya, itu Yang ini berarti bukan. menurut hadis itu memang Yesus pernah didatangi malaikat. Bentar dulu, bentar. Nggak ada. Ini bukannya kamu baca. Al-Bukhari 3. Iya. Iya. Sebentar. Ini mengatakan di bakal dijawab kata Oke, ini. Beliau untuk
Khadijah mengajak Baginda Muhammad untuk bertemu Waroko bin Naufal bin Asad bin Abul Azza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Nah ini nih, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa ini atas izin Allah. Mana Jibrilnya? Apa ini? Kamu lagi mau ngomongin apa di sini? Kamu lagi membuktikan Isa bertemu dengan Jibril. Kamu lagi mau lihat. Nah, teruslah ke bawah. Baik. Saat itu Waroko sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waroko berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah menjawab, kamu nanti diusir. Waroko berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ini itu apa? Seandainya aku Musa masih ini muda, itu apa? Ini itu apa? Itu adalah namus. Ya, dia lagi menjelaskan tentang apa? Kamu tahu nggak? Pak, bentar dulu, bentar. Ini itu merujuk ke peristiwa apa? Ini itu. Peristiwa apa? Ini itu menunjukkan kepada nomos ini. Yang mendekap Rasulullah toh. Nah, ini adalah namus kan? Nah, terus apa hubungannya sama Isa ketemu Jibril? Ya itu kan yang Isa juga ketemu Isa Jibril, juga? Musa juga ketemu Jibril. Mana Isa juga? Nomos itu bahasa Yunani kan? Iya. Hukum artinya juga itu juga ngaco. Kan kebajikan. Enggak, bukan. Kebajikan itu kan bukan. Virtu. Hukum. Virtu. Bukan. Iya juga nomos, ya kan? Ini, terus. Kan? Ini adalah nomos. Terus mana Isa? Jadi mana nomos Isa? Itu bisa juga diartikan hukum atau adat atau kehormatan. Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Taurat. Ini benar, ini Taurat. Namus itu kan kalau di dalam bahasa Yunani itu Taurat. Nah, terus bisa ada juga yang mengartikan kesucian. Jangan ada juga. Memang cuma itu kok. Kok nggak ada yang lain? Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti Rasulullah, apakah aku akan diusir? Yang kamu mau ngomongin apa di sini? Itu kan ketika itu kan dia menceritakan dia pernah datang kepada Musa. Kepada Isa mana? Pada Isa mana? Ya kan tidak ditulis saja di situ kan. Ya, tapi kamu mau nambahin? Pertanyaan kamu kan siapa yang pernah didatangin Jibril selain Bukan, Nabi Muhammad? Isa itu kitab Injil itu diturunkan tuh bagaimana? Kamu bilang melalui Jibril. Nah, sekarang gimana nih? Kalau itu kita cari lain lagi. Dan tadi sudah banyak sih Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya dia diperkuat oleh Roh Kudus. Itu kan sudah cukup dalil itu. Enggak. Yang mana tadi? Di surah berapa tuh? Itu nggak cukup banget. Yang diperkuat Roh Kudus itu Maryam, bukan Isa, Pak. Maryam, kamu jangan ngaco. Itu konteksnya Maryam. Oh, itu lagi masih di kandungan kok. Masih dalam janin. Kamu mau turun kitab waktu di janin? Kan enggak. Dan kami perkuatkan dengan Roh Kudus. Isa itu sudah lahir belum? Coba gue tanya. Bentar, aku cari ayatnya. Al-Baqarah ayat 87 itu. Jangan ngasal, Pak. Kalau ngomong 87. Jangan ngasal lah. Gue lagi serius ini. Islam mengenal Roh Kudus. Berbeda dengan Roh Kudus yang diyakini agama Kristen. Sosok Roh Kudus yang disebut dalam Islam adalah malaikat Jibril. Sedangkan di Kristen adalah Tuhan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Biar selamat datang. Baik. Ini. Nah, justru pertanyaan saya, Isa itu ketemu Rohul Kudus tuh kapan? Jibril itu kapan? Nggak tahu, masa nanya semuanya secara detail ke saya. Karena yang saya lihat peristiwa tentang Isa itu selalu ngomong dengan sendirinya, nggak dengan melalui Jibril, Pak. Nah, lalu Allah menceritakan
Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu didustakan dan sebagian kamu bunuh. Mu itu Jadi siapa? memang Mu di sini kita siapa? Coba dulu. Mu di sini siapa? Kepadamu itu kepada siapa? Ya, orang-orang Yahudi. Orang-orang- Yahudi ini benci betul Ah. sama Yesus. Dia Hah? nuduh Yesus anak Ini zina. rasul ini rasul siapa nih? Setiap kali rasul di sini rasulnya siapa nih? Rasul siapa? Ya rasul-rasul kan banyak yang dibunuh. Rasul-rasul Ya, atau Rasul Muhammad? Kamu yang benar. oh. Rasul di sini merujuk ke Muhammad atau semua Mengapa rasul-rasul? setiap loh. Setiap Bukan kali seorang. si Baginda Muhammad datang kepadamu, bukan rasul-rasul. Setiap kalinya ini yang jamak, rasulnya satu. Ya, Nabi Rasulnya Muhammad pun satu, tidak setiap kalinya terlepas jamak. dari Nabi Muhammad pun tidak terlepas dari percobaan pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Di sini disebutnya rasul, Pak. Bukan rasul-rasul. Berarti ini merujuk ke siapa? Ke Muhammad atau setiap rasul? Mengapa? Nah, kalau ada setiap, berarti setiap masa itu ada rasul. Nah, Setiap rasul di sini siapa? zaman. Setiap rasul di sini siapa? Allah menurunkan rasul. Iya, rasul di sini Muhammad atau setiap rasul? Termasuk Nabi Muhammad. Nah, dan berarti yang kepadamu lain. tuh ngomong ke siapa nih? Ya kepada Yahudi lah. Dia atau ini zaman Ini kan Musa yang ancaman buat orang-orang Yahudi. kamu itu pembohong. Mengapa Oh, setiap kali baca ayat Muhammad sebelumnya. datang kepadamu membuat suatu pelajaran yang tidak kamu ingat, kamu menyombongkan diri? Ini di zamannya Muhammad. Kamu jangan Iya, penipu. Muhammad pun ada. Dengar. Ini kan bercerita tentang Musa dan Isa. Masa Isa dan Musa berada di zaman Muhammad? Gimana? Oke deh, ini nih. Kepadamu ini kepada Yahudi di zaman siapa? Yahudi ya di zaman Israel dulu, bro. Di Zaman zamannya tentara Herodes. Musa. Di zaman Musa atau di zaman Muhammad? Lalu Yahudi di zaman Muhammad ada juga. Yahudi, harusnya debat itu tuh, Bani pendebat itu Nadir, nggak perlu Bani kita tuh Quraisy. nggak perlu debat kayak gini-gini loh sebenarnya loh. Iya, Yahudi memang nggak ada. Bahasa sama kamu. Kita jadi debat Nabi bahasa. Muhammad pun memang hendak diracunkan oleh Yahudi kan waktu Ya, itu. ini berarti Waktu kan ke zaman Khaybar. Muhammad. Yang saya tanya kan zaman Isa. Ya Isa ini kan juga yang diceritakan khususnya ini Isa ini. Yang saya tanya dan Isa sebelumnya. sejak kapan ketemu Jibril? Itu yang saya tanya. Ya, Apa kalau hubungannya ke yang sini? kapan ketemu Jibril, mana kan aku belum baca tadi. Anda kan sudah tahu tadi bahwasanya dia diperkuat oleh Rohul Kudus. Tentang kapan diperkuatnya itu, nanya jangan ke saya dong. Justru itu hal itu yang gue pengen tanya, gue buktikan bener nggak Isa itu bertemu dengan Roh Kudus? Justru itu yang gue pengen Nih, aku baca lagi dalilnya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Betul. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih Benar, dalam betul. Nah, buaya. sekarang saya tanya, di zaman Isa itu, Isa bertemu Roh Kudus kapan? Waktu Isa berada di dalam kandungan, ada beberapa seperti itu. Memang diajarkan gitulah. Maksudnya dihafalkan ayat Bible atau ayat Taurat dan Injil. Maksudnya gitu. Ini maksudmu? Itu. Salah ya? Surah Ali Imran atau surah Maryam, sorry. Surah Maryam 29. Ini pas lagi netek. Dia Maryam menunjuk kepada bayinya. Mereka berkata, bagaimana mungkin dengan anak kecil yang masih dalam tetek? Ya kan? Dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Nah, inilah Isa nih yang lagi netek nih. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil. Di sini ketemu Jibril. Di sini ketemu Jibril. Sesungguhnya aku hamba Allah dan akan memberiku kitab Injil dan menjadikan ini apa akan? Nggak ada nih tambahan ini tambahan. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau akan sama sudah itu beda. Ya. Beda. Dia ini kata akan sebentar. Kalau kata akan kamu tambahin di sini itu langsung merubah makna semua. Jangan sembarangan. Dia memberiku kitab, nggak ada tuh bahasa akan. Iya, nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa, beda kalau akan. Iya, nggak apa-apa, kita buang aja akannya, nggak apa-apa. Nah, di sini aku hamba Allah, dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Siapa dia yang memberiku kitab?
Ya. Siapa? Allah Allah toh, bukan Jibril toh? melalui malaikat Mana Jibril. melalui? Ya kan ada tadi ayat yang diperkuat dengan Rohul Kudus. Ayat-ayat di sini dulu. Ini mana melalui Jibrilnya mana? Ya kan tentu mengartikan suatu ayat itu tidak bisa nyomot satu ayat ini Justru saja. ayat yang tadi yang kamu tunjukin itu yang mau saya minta buktinya di zamannya Isa. Memang pernah Isa ketemu Rohul Kudus. Justru gue lagi mau mengsu itu tuh. Gue lagi mau mendakwa itu ayat yang tadi. Kalau telah diperoleh Roh Kudus, seakan-akan berarti Isa tuh bertemu dengan Roh Kudus. Menurut pendapatmu? Gue cek Isa nggak pernah ketemu Roh Kudus. Ya udah terserah, kalau kamu nggak, udah saya tunjukkan dalil kamu nggak percaya. Iya, dalil yang kamu Dia tunjukin diperkuat dengan Rohul Kudus, artinya dia sudah menjadi itu kan seorang zaman nabi. Muhammad. Itu kan zaman Muhammad. Nah, gue mau bukti faktualnya. Memang betulkah Isa bertemu dengan Rohul Kudus? Yaitu Udah jelas-jelas di situ Nabi Allah berbicara tentang Nabi Isa kan waktu itu nggak yang ada. dijadikan seorang rasul dan diperkuat dengan Rohul Kudus. Kamu muter-muter. Iya, itu kan bukan zaman Isa. Nah, saya mau ngecek betul nggak Isa bertemu dengan Rohul Kudus. Nah, gue langsung cek tiket TKP-nya dong. Aku baca lagi ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku memperkuatkanmu dengan Rohul Kudus. Di situ bukan Muhammad, bro. Isa putra Maryam dan ibunya. Memperkuat itu di mana sih surat apa sih tadi? Surat Al-Maidah ayat 110. Al-Maidah itu surat keberapa? 5 ya? Iya. 110. Ini yang lainnya lanjutkan nih, gue capek nih. Nih, Al-Maidah 110 nih terakhir nih. Ya. Capek. Ingatlah ketika Allah berfirman. Bentar, ini konteks siapa? Oke. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia bla 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 bla. Nah, ini dasar lo kan? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, Isa itu bertemu di zamannya Isa itu kapan bertemu Roh Kudus? Roh Kudus coba, Roh Kudus yang nyamperin Isa itu kapan, di mana? Ya pertanyaannya kok nanya ke saya, masa tahu semuanya, Yon? Aku kan bukan ulama, Yon. Intinya Isa itu pernah bertemu gitu aja. Bukan cuma bertemu, bukan cuma bertemu, Bapak. Bukan, yang saya mau tahu tentang pewahyuan kitab Injil itu dilakukan seluruhnya oleh Jibril. Bukan cuma bertemu. Bukan. Maryam itu juga bertemu Jibril. Maryam itu juga bertemu Jibril. Itu saya tahu. Iya, bukan cuma bertemu, tapi dalam rangka pewahyuan, pada saat dia memberitakan Injil atau memberitakan wahyu kepada umatnya, itu diperkuat oleh Roh Kudus. Roh Kudus datengin dia itu di mana? Yang saya lihat narasinya semua dari mulutnya dia, dari mulut Isa semua. Bahwa Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Iya. Dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam itu beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Bukan tentang itunya, Pak, mukjizat. Gini loh, tentang pewahyuan kitab Injil itu dilakukan oleh Jibril. Itu kapan? Setiap kan, apakah seperti Muhammad? Setiap ada peristiwa, misalnya lagi pada begitu baginda Muhammad sedang meniduri Maria Kiptiah, terus akhirnya dia mengharamkan, turun Jibril. Apa kayak begitu? Isa begitu nggak? Mengharamkan Maria Kiptiah itu gimana? Maria Kiptiah pada waktu dia tidurin, pada suatu baginda Muhammad itu meniduri budaknya, terus ketahuan Hafsah. Itu akhirnya dia mengharamkan kan budaknya, terus turun kan ayat Jibril ngobrol. Nah itu tuh mana itu? Isa tuh gitu. Itu gini, Yon. Itu budak itu milik, Yon. Apa salahnya? Budaknya saya yang bahas tentang masalah Jibril datang ke Muhammad itu. Ayatnya Isa bertemu dengan Jibril di mana? Turunnya wahyu. Inilah Quran. Kabarkanlah kepada ininya. Ini dapat dari Allah nih.
Kamu kasih tahu nih, di mana itu? Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu Kami itu dengan siapa? rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Apakah sejak datang kepadamu? Kan itu jelas. Perkara kapan, jam berapa, menit ke berapa dia Ada bertemu, surat berapa? kali Ini apa, itu tadi sudah surah berapa lagi nih? diceritakan. Tadi surah berapa lagi yang lu tunjuk? Itu surah Al-Baqarah itu ayat 87. Al-Baqarah 87. Kejar terus lo Munir sama Adeh lo. Iya, intinya Marah lo. kalau suatu yang kebenaran itu, Bang, ya, itu tidak mungkin pasti satu, Bang. Tidak Ada mungkin dua. jangan buat baca-baca puisi. Taruh nih di sini. Sungguh kami benar-benar telah ini loh, kesungguhan ini gue pengen uji sekarang. Kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat Musa dan kami menyusulkan setelah Rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat. Nah, ini loh, bukti tentang kami perkuat dia dengan Roh Kudus itu di mana? Ngerti nggak pertanyaan gue? Lu jangan nunjukin ayat-ayat peninggi lagi. Justru ayat seperti ini gue minta pertanggungjawabannya. Sejak kapan Isa bertemu dengan Roh Kudus? Mau Wahyu, kamu, Bang. mau kamu, saya mau mendatangkan Jibril dulu untuk dikonfrontir. Kamu tunjuk di mana Isa itu ditemuin Jibril dalam rangka pemberian wahyu. Nih, Isa, Allah telah berfirman. Allah telah berfirman. Munir, Gitu loh. kalau diskusi lo Munir, gua kick lu. Jam berapa, menit ke berapa, hari apa gitu ya? Enggak Ya, itu. bukan. Gimana? Iya, tentang Isa itu ditemuin Jibril dalam rangka pemberian wahyu itu. Pada waktu misalnya Isa nih mau disalib, dia diganti diserupakan, datang Jibril misalnya. Ini misalnya ya, saya nggak minta ayat seperti itu. Kau nanti diserupainya Isa, nanti kamu diserupain sama si Yudas, misalnya seperti itu. Mana? Itu waktu Jibril datang, Gabriel datang ke Maryam itu jam berapa, hari apa itu? Enggak, gini loh. Ya ampun Munir lo jangan nyeleneh gitu dong. Loh. Gimana? Kenapa? Jibril ke Maryam itu kan gini loh, Jibril ke Maryam itu kan cuma ngasih tahu nanti ada punya anak kan gitu. Itu kan bukan wahyu. Memang dia nerima kitab apa? Kitab Injil. Allah juga cuma ngasih tahu bahwasanya Isa itu sudah didatangi Jibril. Ya, perkara jamnya Anda pun kada tahu. Justru perkataan Allah berapa waktu Yesus. Justru perkataan Allah itu Gabriel. Yang mau saya peruji. Justru ya, sama, saya mau menguji. Dengar. Ini kan dengar dulu Pak Amir, Pak Munir. Ini kan kata sungguh kami benar-benar. Nah, kan dia udah ngomong gitu. Lantas apakah karena disebut kami benar-benar jadi benar? Kan enggak. Ya kan gini ya, ayatnya kan enggak kan? Enggak, dengar dulu. Jadi kan enggak kan? Justru saya karena Allah telah berbilang kami benar-benar. Nah, gue pengen tahu sejak kapan Isa itu bertemu dengan Jibril? Ya, oke. Biar supaya ayat ini jadi benar gitu loh. Biar ayat ini jadi dinyatakan benar. Bukan cuma disebut kami benar-benar, sungguh. Loh, gue juga ngomong kayak gitu belum tentu. Gue yang ini benar loh Pak. Gue ganteng. Kan enak kan. Tapi lu nggak percaya mesti ditunjukin kan. Nah ini sama gini. Coba tunjukkan kalau benar Allah itu adalah benar-benar. Serius dong. Gue aja serius. Serius. Serius lah. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Ya, lantas benar. Kan? Jadi benar nggak? Kami susul setelah itu dengan para rasul secara berturut-turut. Artinya kami kirim seorang rasul sesudah rasul yang lain. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Nah, jadi sekarang tunjukkanlah Isa itu bertemu Roh Kudus. Yang dimaksud sesungguhnya ini adalah bukti nyata gitu. Itu yang berupa mukjizat tadi. Ya. Nggak nyambung dia, itu nggak nyambung. Nggak nyambung dia benar. Menyembuhkan orang yang buta dan berpenyakit kusta. Dan kami berbuat dia dengan Roh Kudus. Itu adalah Jibril. Iya, gini. Sungguh kami benar-benar telah. Nah, gue mau tahu kebenaran ini, yang benar-benar ini seperti apa benarnya. Tunjukkan Isa itu memang benar-benar ditemuin malaikat Jibril dalam rangka pewahyuan. Pada saat dia mewahyukan sesuatu memfirmankan firman Allah atau kitab Injil, itu turun Jibril. Gue pengen tahu itu. Itu yang saya pengen tahu. Yang kamu pertanyakan adalah makna bukti kebenaran itu kan?
Bukti Yang telah kebenaran kalau kami Allah mah beri- benar. Kebenaran. Pewahyuan ke Nabi Isa. Pewahyuan. Ini kan Nah, ada itu. ayatnya, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran. Itu bukti-bukti kebenaran itu bukan Allah mempertegas ini saya memang benar-benar Agak nyambung lo, Munir. menurunkan Nggak nyambung. malaikat Nggak nyambung. Jibril loh, bukan gitu. Nyambung. Yang dimaksud telah kami berikan bukti-bukti kebenaran itu adalah waktu Nabi Isa mengeluarkan diberikan Betul, mukjizat. persis. Nah, waktu Nabi Isa Tuh. itu, gue pengen tahu waktunya tuh di mana tuh? Di mana itu waktu Nabi Isa bertemu dengan Jibril itu yang mana? Mana buktinya? Kan ini kan cuma klaim. Sebenarnya kami benar-benar, sungguh kami benar-benar. Ya, itu kan cuma klaimnya dia. Ya, Maksudnya sama kalau klaimnya kau Allah ditanya toh. juga, Nah, mana untuk- buktinya secara real bahwasanya Gabriel pernah datang ke Maryam jam berapa? Gabriel tanggal pernah berapa, datang ke hari Isa apa. dalam rangka penurunan kitab Injil gitu loh, menurunkan wahyu. Mana? Nah, itu. Kan aku nggak tahu ya. Nah, Oh, udah. nggak diceritakan, masa harus ditanya semua? Ya memang nggak tahu. Kau- Memang Quran nggak Kamu ngasih juga tahu. kan nggak tahu Gabriel Oh, saya datang ke tahu. Maria. Saya Hari tahu. apa? Enggak, Hari itu apa? malaikat Gabriel. Hari- Betul. apa? Iya, tapi kan itu bukan pewahyuan. Bukan Ya, sama pewahyuan kan? dalam rangka, bukan, maksudku gini, bukan berarti Yesus terima ketemu Gabriel ngediktein. Enggak. Itu Tuhan Loh, loh. Artinya menjadikan Tuhan. Ini hanya menjadikan Rasul. Berarti Jangan lebih ngomongin penting. jadikan Tuhan, jadikan Rasul. Saya nggak bahas tentang ketuhanan dan kerasulan. Saya ngomong tentang masalah pendiktean. Pendiktean pewahyuan. Kalau di dalam Islam itu, Isa itu bertemu Jibril kan dalam rangka pewahyuan. Seperti Muhammad. Nah, Yesus Ya, enggak semua, gitu. Yesus nggak begitu. Ya intinya ya kan. Ada Nggak ada beda intinya lo, pengakuan. Munir. Lo nggak bisa lo. Nggak tolalit lo. Kalau diskusi lo. Bilang aja nggak ada. Bilang aja itu Nabi Isa spesial. Allah langsung bersabda kepada Nabi Isa. Beda dengan Nabi Muhammad. Perantara Jibril. Baru dia marah tuh adek. Kalau lo ngomong gitu. Kan itu kenyataannya kan. Ini juga Pak, sebenarnya ini kata-kata ini ini tuh sebenarnya bisa, ini tuh multi tafsir loh. Kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Itu juga multi tafsir. Kalau bagi kami ya Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam diri Yesus. Betul. Tapi bukan berarti Gabriel datengin dia mendikte. Nggak ada. Ini juga nafsirnya, ini multi tafsir. Nggak bisa kamu artikan serta-merta lantas Gabriel datengin Isa terus ngediktein ayat. Enggak. Nggak ada. Kami perkuat kok istilahnya. Kok masih ngasih ayat perkuat? Maksudmu apa? Ngasih ayat gitu baru kuat. Benar. Kalau kami, Yesus memang Roh Kudus ada dalam dirinya. Betul. Bukan malaikat. Tapi kan kamu kan harusnya di Quran Ruhul Kudus itu jadi malaikat. Nah ini masalah. Jadi masalah. Iya, kalau kamu katanya kalau kamu kelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya, Roh Kudus itu bukannya malaikat. Gak pernah, Pak. Maaf, gak pernah ada Roh Kudus itu malaikat disebut Roh Kudus. Gak pernah. Ruah HaKodes itu Ruah Hasem itu sendiri. Gak ada Ruah HaKodes itu angin. Gak ada itu, gak ada. Bohong itu orang-orang Yahudi, bohong itu. Ruah HaKodes itu ya Ruah Elohim itu sendiri. Ruah Allah, Roh Allah itu sendiri. Mana ada malaikat? Mana Munir? Tadi ada Bella Hadid masuk mana? Kami perkuat dengan Roh Kudus, tiba-tiba mendiktein ayat. Apa hubungannya kami perkuatnya? Maksudnya apa nih kata perkuat ini? Itu gue belum bahas substansi ayat loh. Saya masih satu fokus aja dari tadi. Mana ketemu Jibril? Gue nggak mau bahas yang ini. Ini semua bisa gue bahas nih. Bisa gue kritisin nih Pak Amir, Pak Munir. Bukannya gue nggak mau, tapi gue lagi fokus dulu nih satu biji. Gimana pewahyuan kitab Injil kepada Isa? Gue penasaran. Biar kamu mulut kalian itu jangan sembarangan, sembrono gitu loh. Ngomong Paulus bukan penulis, nggak ketemu Yesus. Lukas nggak ketemu Yesus. Loh, berarti kan kamu punya standar dong, harusnya. Yang menilai kitab orang salah, tapi standar kamu juga nggak jelas. Kompetensi kamu nol. Mendingan kamu diem, sholat 5 waktu,
kurban, lakukan itu, jangan debat. Jangan debat lagi. Kami nggak pernah nyuruh kalian debat kok. Tapi di saat debat ya mesti siap, pisaumu tajam. Nggak pakai pisau jangan. Ya Munir, gimana Munir lo? Kena sirap aku. Lo pulsanya jangan pakai sasetan dong. Iya, belum isi ulang, bro. Enggak, soalnya di jalan aku. Jadi jaringan Mana naik turun. YouTuber yang monetize-nya puluhan juta nih, Munir. Aduh. Coba. Iya. Coba siapa Ama Kaisar, kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Kenapa nih orang bisa mengartikan itu adalah Roh Kudus datang terus ngasihin ayat? Nah, Ya, itu itulah dia. kan tugasnya, memang tugas Jibril, bro. Perkuat apa? Kalau perkuat, kalau nggak diperkuat Roh Kudus jadi lemah. Dia lemah nggak? Kalau nggak diperkuat Roh Kudus? Maksudnya itu adalah satu-satunya bukti bahwasannya kerasulan seseorang itu diperkuat dengan Jibril. Itu Apa? kan menjadi Enggak bukti terkuat masuk bahwasannya lah. dia itu Ya kami adalah katanya maha Rasul. kuasa, ngapain diperkuat lagi? Kami kan maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Kami, Yang memperkuat itu nabinya. Nabi itu nggak maha kuasa. kami kan maha kuat. Ngapain tuh kami diperkuat gitu Ya. loh. Yang lemah ini Isa ceritanya, dan dia diperkuat sama Roh Kudus gitu. Gitu Pak Amir. Oh. Ya karena kan orang banyak Karena dia nggak lemah. percaya. Ini enggak, orang kan banyak yang menolak kan, kalau kepada Isa itu kan banyak yang menolak. Katanya sudah kuat, kenapa nolak? Kan Buktinya begitu. Yahudi. Harusnya buktinya Buktinya kalau Yahudi misalnya kan memang perkuat, harusnya nggak membunuh ditolak dong. Rupanya jadi lemah, nggak ada yang percaya. Berarti nggak Nggak, perkuat buktinya dong. Nabi Berarti dia Isa. nggak kuat dong. Nggak, sebentar. Berarti Isa ini nggak kuat dong. Kan udah diperkuat, tapi menolak semua. Berarti nggak kuat dong. Yang nggak kuat, maksudnya kalau Ayo. tanpa pertolongan Allah kan nggak kuat. Nggak. Sekarang kami Makanya perkuat dia dengan salah Roh satu- Kudus, dengan Jibril. Nah sekarang Jibrilnya itu dengan berarti kan Isa udah kuat nih dengan Jibril, benar nggak? Ya loh. Nah Yahudi nerima dia nggak? Enggak. Nggak, ya udah berarti Ya nggak enggak kuat. juga. Berarti nggak kuat. Ya itulah makanya. Loh, makanya perkuat ini apa maksudmu? Maksudnya memberikan bukti. Bukti Lah, apa? bukan Nah, untuk buktinya membuat kuat orang nggak? Apalagi. Buktinya kuat nggak? Buktinya kuat nggak? Bukti Berbuat apaan, Munir? apapun karena Yahudi itu menolak kebenaran. Yang kami Tahu perkuat Yahudi itu itu usaha Allah memperkuat Isa dengan Roh Kudus. Berhasil nggak? Allah. Enggak, Yahudi itu Ya tahu enggak, berarti kalau Allah Isa itu gagal, benar. gitu. Isa itu tahu kalau benar, Yahudi itu tahu. Cuman dia Nah, gara-gara ini beda hal kesombongannya. dengan Yesus. Beda hal dengan Yesus. Nih, Yesus, Allahnya ada cengkoknya, adik nih. roh Allah. Tuhan ada padaku. Dia maut nggak takluk sama dia. Dia tidak takluk dengan maut. Makanya Makanya yang kita dia ceritakan ini kan bangkit. Yesus. Yang lainnya Yang kita lemah. Itu baru Yang kita mantap. ceritakan kuat. ini Yesus yang ditolak. Yesus Loh. kan ditolak nih, hendak dibunuh oleh Israel waktu itu kan. Pak, Ya berarti nggak kuat dong, kata-kata. Katanya Enggak, dikuatkan. ini ya betul. Berarti kan kami perkuat Isa dengan Roh Kudus. Sekarang apa bukti dia kuat? Buktinya Yahudi tahu kalau Isa itu benar. Cuma Tolak, gara-gara kesombongannya dia. Nggak tahu kok. Ditolak. Kalau tahu pasti Oh. diterima kok. Enggak. Berarti Dengan nggak dia diperkuat, menolak. diperlemah. Karena gini. Dia kabur kok. Isa ini terlalu berat buat Bentar. orang Yahudi waktu itu. Makanya dia tolak. Makanya Nabi Yesus disalib gitu. Gara-garanya Kalau itu. diperkuat kenapa mesti diserupakan? Kenapa nggak dihadapin aja? Nah itu kalau daripada mati gimana? Katanya Kan kuat. dikuatkan. Mati nanti kalau di sini. Makanya Iya. dikuatkan dengan cara diangkat itu. Berarti lemah. Kalau mati kenapa? Kalau mati emang kenapa nggak bisa bangkit? Ya lemah lah. Iya kalau mati, Isa mati emang nggak bisa bangkit. Nanti yang ngurus dunia siapa? Katanya Tuhan. Isa. Enggak, Isa dulu, Oh, Isa. Isa itu kan udah diperkuat. Kenapa kabur? Hmm. Kenapa kabur? Bukan kabur. Jadi apa? Artinya dia bisa menggagalkan rencana pembunuhan. Bisa, tapi kenapa kabur? Bukan kabur itu. Artinya Loh, kabur dalam lah. rangka untuk menggagalkan pembunuhan. Menggagalkan pembunuhan kenapa dia menyerupakan? Emang nggak bisa dibuat Menggagal- emang nggak bisa Yahudi itu dibuat nggak jadi bunuh? Dibuatlah Iya. itu.
Yahudi yang jadi nggak membunuh. Emang nggak bisa? Kenapa mesti diserupakan? Kenapa nggak mesti diserupakan? Ya itu kan cara Allah ya. Cara Allah ya itu justru cara Allah itu yang gue minta pertanggungjawaban. Bukan karena cara Allah terus lantas gue terima dong. Emangnya gue beriman sama ilahmu? Nah justru cara Allah itu yang gue minta pertanggungjawaban kamu. Kenapa mesti diserupakan? Memang nggak bisa Allah membuat hati mereka jadi luntuh? Betul. Kata Yesus Betul, sudah betul. dilupakan loh. Kata Yesus Emang nggak sudah bisa? dilupakan. Enggak, jawab dulu Setiap itu. orang pada waktu itu Harusnya bisa. dilupakan. Itu Dulu, kata Paulus. kenapa mesti harus diserupakan orang lain? Memangnya nggak bisa orang yang si pembunuh itu dibuat nggak jadi membunuhnya? Kalau memang narasi seperti itu, kenapa? Memang nggak bisa? Benar, tuh benar. Harusnya bisa Karena lah. dia itu kan cara Allah ya, tentu bebas ya. Iya, Allah cara Allah itu justru gue menyelamatkan minta kamu. pertanggungjawaban. Justru cara Allah itu apa? Motivasinya itu apa? Ya udah nanti kamu telepon Allah nanti telepon Allah. Kamu pergi Gak ke Allah bertanggung nanti jawab, protes. Pak. Gak bertanggung jawab. Lo jangan begitu lo diskusi lo. Ini Munir. gimana? Kalau udah kemauan Allah masa kita protes? Ya, tapi lo jangan konyol gitu dong ngomongnya. Masa telepon Dia yang konyol. Nomornya Yang berapa konyol. Allah tuh? Nomornya Enggak, berapa? Aku, Mir. aku salah nyebut tadi, salah nyebut. Nomor Allah ya. Oh, salah Nomor nyebut. Allah, oke. Allah Enggak ada pakai nomornya. handphone kafir nggak, Mir? Nomor Mir, untuk menghubungi Allah Allah pakai handphone itu. kafir bukan, Mir? Hmm? Iya, kalau Dengar telepon dulu. Allah pakai handphone kafir bukan? Oke. Gini. Kalau nomor untuk menghubungi Allah 44342. Udah. Udah, Kita lo. nggak usah ke situ. Kita diskusi lo, Munir. Nggak Udah ini. silakan teman-teman yang lain tuh. Udah nggak apa-apa. Lanjut aja, Dek. Isa itu Coba. ketemu Jibril, gue butuh itunya Pak, bukan Nggak klaim ada. doang. Telah kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Justru itu yang saya mau tanya. Nggak ada kayaknya tuh. Bukti Nggak ada. kalau Allah telah memperkuat Isa dengan Roh Kudus itu apa? Kalau bertemu dengan Roh Kudus itu adalah Jibril, kapan? Itu yang gue mau Aku minta. sudah keluarkan seluruh Bukan ayat ayat, tadi. bukan Kamu cuma nggak ayat. Pertanyaannya percaya. buat dia bingung, Lai bro. Bukan bingung bro. Cuman yang Nah. membuat bingung itu Rion sendiri Gini, mempersulit Munir. dirinya. Kalau gue perbantuin lo deh. Pertanyaan tuh mungkin seperti ini ya. Apa efeknya setelah dia menerima Roh Kudus? Apa? Ya efeknya jadi nabi bro. Kalau jadi nabi berarti gue cuma jawab gubrak. Kok gubrak? Gubrak. Karena memang pemahaman mengenai nabi aja kalian nggak ngerti gitu. Nabi itu. Lia Eden itu mengakui bahwa dia nabi. Kok lu nggak percaya sih? Lia Eden tuh nggak ada Jibril kan gini. Kan Jibrilnya Kan nggak ditanya kelihatan. juga. Dia bilang dia ketemu kok. Nggak kelihatan. Dia bilang dia klaim. Enggak. Lu percaya Itu dong kan harusnya. waktu itu kan Ahmad Musadek itu kan yang jadi nabi. Jibril jadi Lia Eden kan. Nah saat itu oleh polisi dikonfrontir. Jibril, kamu tugasnya apa? Menyampaikan firman. Kepada siapa? Kepada Nabi. Lalu ditanya nih Nabi, yaitu Ahmad Musadek. Ahmad Musadek, kamu pernah menerima wahyu dari Jibril? Enggak, kata dia. Berarti bohong dong, Lia Eden. Bohong, Kalau katanya. perimeter itu dipakai kepada tempat lo, sama artinya tuh. Bisa sama. Jadi gimana deh pewahyuan Nabi Isa deh? Iya, artinya ada di sini udah nyerah. Berapa hari nih Nabi Isa pewahyunya belum kelar? Iya, ayo kita nyerah ayo. Nyerah dia sudah nih. Udah kewalahan dia. Enggak, jawabannya enggak ada. Itu aja. Tadi aku berapa ayat tuh, bro? Gue langsung case nih, ini langsung kasus nih ya. Nih, gue pengen tahu nih. Ini langsung case-nya nih. Ini yang gue harapkan dari lu sebenarnya dari tadi. Lu malah ngasih tunjuk yang zamannya Muhammad lagi. Gue mau bukti material kok. Nih. Ini, aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan. Ini ingat ya, kita lagi menguji kalau Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Isa. Untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharapkan untuk aku datang kepadamu dengan membawa tandanya. Mana di sini disebut Jibril? Dia bertemu dengan Jibril, indikasinya mana? Pada saat dia menyampaikan ayat ini. Nggak ada. Jibril itu hanya diceritakan oleh Allah
dikala Allah memperkuatnya dengan Jibril waktu itu. Tapi dalam masalah itu kapan, itu kan saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Enggak. Beda kalau nanyanya ke Tristan. Gini, ayat ini. Masalah detailnya nanti biar Baik. murid saya Tristan nanti yang menjelaskan. Kalau Enggak ada gini, dia. ayat ini disampaikan atau hal ini tuh disampaikan Isa kepada umatnya. Ini menurut perspektif Islam ya, gue bertanya ya. Itu melalui Jibril dulu kah atau langsung dari Allah? Insya Allah malaikat Jibril dulu. Nah, itu dari mana kamu bisa menyebutnya itu? Kalau ini malaikat Jibril. Sementara ini disebutnya Karena nabi-nabi aku. itu Lihat ya, aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Nah, ini dia dapat dari ini Jibril dari mana? itu perkataan Nabi Isa. Hmm. Waktu dia bilang aku itu perkataan Nabi Isa kepada Di mana disebut kola itu di mana coba? Katakanlah. Nah, nggak pernah tuh. Isa ngomong gitu, Ya, itu kan- katakanlah. Nah, itu kan nggak Kalau pernah. kan udah baca Mana di sini terjemahan, kola? Itu nggak pernah tuh ada kata kola di dalam itu, di dalam Isa. Kenapa? Cuman baginda Muhammad doang yang kayak begitu. Ada kata kola. aduh. Itu Dan kan udah ada katakanlah. Nah, ini kan nggak ada. Aku langsung aku. pola itu, maka berkatalah. Nah, Berkatalah iya. Isa, Kata- pola Rasulullah. Maka berkatalah Isa mana? Maka berkatalah Isa mana? Kola. Itu kan aku Satu kan ayat. itu kan Al-Qur'an mengutip ya kan. Apa yang Mengutip apa? dikatakan Nabi Isa. Al-Quran Apa mengutip yang apa? dikatakan Nabi Isa waktu itu kan. Sungguhnya aku ini datang untuk apa? Enggak. ya, Kenapa di mengandalkan dalam apa yang- Quran itu Isa itu nggak pernah katakanlah Isa, nggak pernah gitu. Kenapa Katakanlah katakanlah Isa. Muhammad? Cuman kenapa di Isa itu disebut katakanlah Isa nggak ada? Kenapa? Ada. Mana di mana? Wahai Isa, wahai Kok Isa. wahai itu. Isa katakanlah. Katakanlah gitu. Isa. Ah. Ya nggak tahu lah, aku belum baca semuanya sih. Kenapa dari mulutnya semua itu? Karena pewahyuan, gue jelaskan Mungkin ya. ada, Bang. Karena Mungkin- pewahyuan itu ada 3. Pewahyuan dalam Quran itu ada 3. Memang benar ada Ya yang mungkin ada yang dari tabir, melalui tabir. Ada yang Ya, langsung ada yang pewahyuan. melalui. Nah, ini kamu kenapa lebih memilih Isa itu ditemuin Jibril? Alasanmu apa? Kan ada 3. alasannya ya ke ayat yang tadi dia diperkuat oleh Rohul Kudus. Loh iya, sekarang buktinya nggak ada. Itu multi ayatnya kan ada. Diperkuat oleh Roh Kudus itu kan bukan berarti apa sih maksudnya? Itu kan pemahaman kamu. Kalau dia itu setiap ayat didikte sama dia, itu kan pemahaman kamu. Dan Allah menjelaskan waktu di ayat itu kan berbarengan dengan tatkala dia menjadikan seorang nabi dan kami perkuat dia seorang rasul, ya kan? Artinya pada waktu itu juga. Dan Terus tatkala dia menerima kesehariannya pada waktu menyampaikan firman itu melalui Jibril itu apa? Keseharian dia itu di mana dia ditemuin Jibril? Itu kan yang gue mau tanya. Nah, tentu kan tidak diceritakan semua kan. Betul. Tapi kami perkuat dengan Roh Kudus itu juga nggak jelas itu. Itu nggak serta merta jadi hubungan kausal atau sebab akibat. Lantas gara-gara itu disebut berarti kita ditemuin Jibril. Nggak ada urusan. Nggak ada Intinya urusan. gini, bro, ya. Suatu agama ajaran itu tidak bisa kita cari secara detail, ya kan? Kita cukup nilai aja apa isinya di Alkitab. Kamu itu, lemah. Kamu nggak bisa Nabi itu mempertanggungjawabkan iman ajarannya kamu. gimana? Ajarannya itu apakah bertentangan dengan para nabi yang lain gitu. Nah, kalau misalkan ada yang berbeda, baru di situ kita urus nih. Loh, itu bukan pertanyaan Kita saya. teliti. Saya nggak nanya ini bertentangan nggak. Saya nggak nanya itu. Iya, Kamu itu ngatur-ngatur makanya. pertanyaan. Saya nggak nanya Jadi tentang jangan bertentangan. mempermasalahkan masalah yang bukan masalah sehingga jadi masalah, karena disitulah tempat masalah. Itu bukan masalah. Makanya menurutku itu esensi, kunci. Jadi atasilah masalah tanpa harus membuat masalah. Nah, sekarang gini. Karena masalah Sekarang itu kalau memang sebenarnya itu nggak masalah, masalah sekarang yang saya tidak kasih sama buat sekali masalah buat bisa kamu. Saya kasih masalah buat menimbulkan kamu. masalah. Baik, saya kasih masalah buat kamu. Kalau Anda Kalau memang tidak itu nggak masalah, saya kasih masalah. Isa padaku telah diturunkan kitab. Apa Injil itu kan diturunkan kepada dia. Yang turun itu apa? Yang turun itu ya firman-Nya lah melalui malaikat Jibril kan gitu. Jadi Jibril yang turun ke dia toh? Iya, membawa gimana? firman dari Allah itu. Kayaknya Nabi Muhammad menerima wahyu.
Iya, berarti kamu mau menyamakan Isa dengan Muhammad kan? Ya, sama, di Al-Quran itu tidak ada nabi yang kami beda-bedakan. Tuh, ada 3 kok penggolongannya. Ya, penerimaan wahyu memang ada 3. Ada yang Allah berfirman secara langsung melalui takbir. Baik, Ada yang melalui malaikat Jibril. Adam itu disampaikan wahyu kepada dia melalui Jibril enggak? Nah, itu Allah alam itu. Aku nggak tahu. Nanti kita baca literasinya. Abraham itu pada saat disuruh mengorbankan anaknya itu wahyu Jibril itu turun atau gimana? Itu belum baca, aku belum baca. Jadi siapa lagi yang kamu baca? Itu Muhammad kan akhirnya. Iya kan. Itu langsung Allah itu berkata pada Udah aku Ibrahim. bilang. Aku bukan Kristen. Kalau Kristen bisa. Ya. Ustaz Luma. Nah, gitu loh Pak, gini loh. Lu kan sekarang pada saat omonganmu diuji. Jadi kamu nanya bisa yang jawab. esensi lah. Sebenarnya Nanya yang fundamental lah. Ini loh Pak, saya itu berharap teman-teman muslim ini bukan cuma menjawab, tapi bertanggung jawab. Jawabannya itu kamu tanggung jawabkan, kamu pertanggungjawabkan gitu. Bukan cuma ngasal jawab. Bagi saya, mengimani Kalau Al-Quran itu. kamu mau bilang setiap nabi itu disampaikan oleh Jibril, ya buktikan. Itu baru top. Kalau cuma hanya ngomong satu ayat terus kamu diem tidur-tiduran ya berarti ayat itu nggak teruji. Justru di situ permasalahan. Berarti ayat kamu kalau Allah memperkuat itu dengan Roh Kudus dalam arti kamu artikan Roh Jibril itu nyampein Isa, itu nggak terbukti. Justru ayat yang kamu tunjukkan itu jadi lemah karena kamu nggak mampu mempertanggungjawabkan itu. 20 ayat tadi aku sampai. Jadi saya berharap tuh orang-orang polemikus orang-orang muslim itu tuh ya bertanggung jawab. Gak tahu ya Tanggung jawab aku tadi meluncurkan beberapa ayat, kamu menolak. Nah, itu namanya menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Betul kamu menjawab itu. Tapi kamu nggak bertanggung jawab. Yang saya mau kan bertanggung jawab. Kalau cuma menjawab anak kecil juga bisa aja ngasal. 1 tambah 1 berapa? 4. Dia jawab nggak? Jawab. Benar, dia jawab. Tapi benar nggak jawabannya? Bisa bertanggung jawab nggak dia 4 jawabannya? Ya. Nah itu namanya nggak bertanggung jawab. Maksudku gitu loh. Dek, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Dek? 3. Yesus tambah Bapa tambah Roh Kudus ada berapa, Dek? Nah, itu nggak bisa ditambahin, itu bukan bilangan. Loh, kok ketawa? Pak Munir. Apa? Satu tubuh Pak Munir, satu roh Pak Munir, satu pikiran Pak Munir. Ada berapa Pak Munir, Pak? Ada 3 Pak Munir nggak? Enggak kan? Satu. Ya udah 1. Oh berarti kalau kayak tadi 1 tambah 1 tambah 1 ada 3 Pak Munir dong harusnya jawabannya. 3 Pak Munir. Kok Pak Munir enggak, tapi kalau sudah loncat 3 gitu. Jadi logikanya balik, Pak. Ya. Le Kaisar, tolong lihat chat Le Kaisar. Tolong lihat chat. Thank you. Sorry Adik. Baik. Lanjut Adik. Allah tambah firman Allah ditambah zat Allah berapa? Berapa Allah? 1. Allah. Tapi kalau sudah loncat ke dunia. Oh, kamu sekarang 2. bisa itu jadi bukan bilangan? Kamu kok pinter? Kalau sudah loncat ke dunia jadi oknum, jadi burung merpati itu lain lagi. Kalau sudah loncat ke dunia, matahari kalau sudah bersinar, sinarnya nyampe ke kulitnya Pak Munir, berarti matahari jadi hilang dong sinarnya, enggak kan? Enggak, soalnya dia masih menyambung. Masih nyambung sama. Firman juga masih menyambung. Firman juga masih menyambung. Firman juga masih menyambung gitu lah. Terus sekarang gini, Allah berfirman kepada Muhammad, terus Allah kehilangan firman dong? Enggak kan? Enggak lah, ya kan? Tetap Allah masih punya firman, gitu logikanya Pak Munir. Jangan dibalik-balik Pak Munir jadi kelihatan begonya nanti Yang kalau sudah jadi oknum, sudah apalagi sampai firman. Kalau firman udah jadi Quran, udah jadi oknum kan, udah jadi makhluk, udah jadi Quran, terus Allah kehilangan firman. Enggak kan? Ya udah makanya logikanya jangan dibalik Pak ya. Jangan dibalik. Ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya, kan punya pikiran masing-masing sudah. Ada yang dimakan kambing ayatnya lah, terus gimana? Firman Allah dimakan kambing. Itu punya Adik tadi bagus argumennya. Ayo Dek lanjut Dek. Fokus aja Dek. Jangan mau minta Pak Munir ngejar-ngejar. Ajar aja Dek.
Lanjut Jadi aja gitu deh. Pak Munir, logikanya jangan dibalik gitu loh. Hal yang metafisik jangan dilogikakan jadi hal yang fisik gitu. Oke? Tapi kalau sudah Loh, bernama ini Yesus, dia ini kan Ustadz akal sehat. Cuman kenapa jadi nggak berakal sehat ya? iya, jadi burung merpati. Kan udah beda itu, Iya, bro. jadi mengerikan ini kalau dia sampai Coba kayak mana gitu. ayatnya? Nama seperti itu Mana jadi ayatnya galak. jadi burung merpati? Jadi burung Nah. merpati atau seperti burung merpati? Ketika Yesus dibaptis, Iya, lalu ada ayatnya jadi firman burung dari merpati atau seperti Ya. burung merpati. Ayo. ketika Yesus Iya, dibaptis, ayatnya lalu ada tunjukin. suara dari langit, lalu ada Roh Kudus terbang menjadi burung merpati. Terbang menjadi Itu burung jelas merpati ayat. seperti burung merpati. Jangan nambah-nambahin ayat, Pak, dosa, Pak. Jangan nambah-nambahin, buka Oke, oke. ayatnya, buka. Aku nggak Buka, bisa Pak. buka di jalan, Bang. Itu Allah ada ayatnya kata-kata bunyinya berapa? seperti, Pak ya, bukan menjadi burung merpati, salah. Oke. Seperti burung merpati ya. Tapi kalau kita klik di Google, lalu kita klik Roh Kudus, Kristen itu gambar burung merpati loh, bro. Gini. Itu memang Roh Kudus datang menyatakan diri dalam bentuk burung merpati, tapi bukan berarti Roh Kudus itu burung merpati. Sama seperti gini, Pak Munir. Pada saat malaikat menyatakan diri kepada Maryam berupa manusia, dia disebut manusia atau malaikat? Malaikat yang menjadi manusia. Iya, tapi dipanggilnya malaikat atau manusia? Di saat dia jadi manusia dipanggil manusia. Baik. Kemalaikatannya hilang atau enggak? Apa tetap jadi manusia, malaikatnya jadi hilang? Boleh, cuman kalau Tuhan itu nggak mungkin menyerupakan dengan... Jangan itu dulu, saya nggak nanya ke Tuhan, tapi kalau malaikat menjadi manusia, kemalaikatannya hilang nggak? Kehakikatannya dia hilang nggak? Sebagai malaikat nggak hilang, tetap malaikat kan? Iya. Karena kenapa dia berubah menjadi manusia? Biar supaya manusia ini bisa melihat hakikatnya, karena pada umumnya kan bukan pada umumnya, memang pada hakikatnya malaikat itu kan tidak bisa terlihat. Ya toh? Oh gitu. Iya, kenapa kamu sulit? Tapi kan kalau misalnya Tuhan jadi manusia, ketuhanannya hilang nggak? Kemalaikatannya kan masih ada di dalam diri malaikat itu, di dalam diri ya itu betul sama dengan Yesus. Bukan berarti dia telah menjadi manusia, lantas kealahannya hilang, firmannya hilang, enggak. Oh, berarti kenapa kamu sulit? Allahnya ikut dilahirkan waktu itu. Berarti ikut dilahirkan juga. Yang dilahirkan jelas manusia, Allah itu mana bisa dilahirkan? Sama gini, malaikat. Malaikat itu kan nggak bisa dilihat. Kan ada di dalam diri. Yang dilihat Maryam itu kemanusiaannya malaikat atau malaikatnya? Sama saya tanya. Ya kan hakikatnya nggak hilang, berarti masih ada di dalam. Yang dilihat Maryam itu malaikatnya atau kemanusiaannya? Manusiaannya. Nah itu pinter. Yang dilihat. Kenapa sekarang lo jadi Tuhan gak menyambung? Kalau Tuhan menjadi manusia, ketuhanannya hilang atau enggak? Ya ketuhanannya kan masih ada di dalam, berarti ikut dilahirkan dong. Yang dilahirkan masa Tuhan? Ya, Tuhan ini kan hakikatnya kan bukan daging. Tuhan itu kan hakikatnya bukan daging. Allah itu hakikatnya kan bukan manusia. Tapi dia mengambil rupa manusia. Tentu ketuhanannya, keilahiannya itu kan gak hilang. Tetap dia dari manusia. Karena kan tidak ada yang berubah. Dia itu kan kekal. Saat dilahirkan itu. Cuman perbedaannya ilahnya Pak Munir nggak bisa jadi manusia. Itu permasalahannya. Ya, itu permasalahan sejatinya. Bukan masalah nggak masuk akal. Bukan tentang nggak masuk akal. Cuman kamu nggak bisa jadi manusia. Kalau jadi betis bisa deh. Jadi betis bisa dia. Enggak gini. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu, menciptakan bumi itu untuk manusia. Nggak mungkin Tuhan lalu itu. Terserah, bukan tentang masalah penciptaan bumi. Jadi gini, kalau malaikat itu kan bukan makhluk yang terlihat kan. Invisible kan dia itu, tapi dia menyatakan diri menjadi manusia, bukan berarti kemalaikatannya hilang. Begitu juga dengan Tuhan juga seperti itu. Dia bisa berkehendak bisa menjadi manusia, bukan berarti kealahannya jadi hilang. Bukannya berarti kealahannya dilahirkan, bukannya berarti kealahannya menjadi disalib, enggak. Kemanusiaannya berarti saat dilahirkan itu sama seperti malaikat pada saat menjadi manusia menyatakan diri kepada Maryam, yang dilihat itu malaikatnya atau manusianya? Berarti saat dilahirkan tuh
sama sekali tidak Bentar. mempunyai sisi Jadi kealahan. malaikat itu pada saat menjadi manusia dan menyatakan diri kepada Maryam, Maryam itu melihat kemanusiaannya atau kemalaikatannya? Kemanusiaannya. Nah iya, gitu. Karena pada Berarti saat dasarnya dilahirkan, malaikat itu nggak bisa dilihat, nggak ada yang bisa melihat dia. berarti saat dilahirkan itu sama sekali tidak mempunyai sisi keilahian. Kemanusiaannya yang dilahirkan. Iya. Sama seperti malaikat itu sama gitu. Iya. Sama sekali tidak mempunyai sisi keilahian. Loh, bukan sih kemanusiaan. Dia keilahiannya itu Yesus itu adalah ilahi karena dia itu adalah firman. Sisi keilahiannya itu firman sebagai firman. Iya, makanya kan, di Kolose 2 ayat 9 di dalam masih jasmaninya mempunyai terdapat keilahian, kepenuhan kealahan. Ya waktu dilahirkan itu masih mempunyai sisi keilahian kan? Enggak, itu Dek. Ini guru Dek, itu bukan malaikat, Dek. Itu Tuhan, Dek. Siapa? Itu Tuhan, bukan malaikat. Maryam. Yang ditemui Maryam, iya. Oh, lu yang benar lo. Benar. Coba mana. Coba aja baca surat 3 45 sampai 47. Surat 3 45 sampai 47. Maryam memanggil malaikat itu Tuhanku, ya Tuhanku. Oh gitu ya. Coba. Nah, ini gue tunjukin ntar lu nih. Jibril ternyata Tuhan. Orang ini kadang-kadang gak punya dalil dia. Ini nih baru nih debat kelas tinggi nih Duren. Surat 3 45 sampai 47 ya. Dek main bertahan terus dari tadi. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dalam kurung dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Seorang terkemuka ini di kan dunia yang sedang ya. Yang sedang berbincang dengan Maryam kan malaikat ya. Nah, 46, lihat 46 47 deh. 46 47 baca. Dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa serta termasuk orang-orang soleh. Oke. Dia berkata, "Wahai Tuhanku." 47. Waduh. Dia berkata, "Wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak seorang laki-laki pun menyentuhku." Dia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya apabila dia hendak menetapkan satu. Oh iya. Ini baru debat yang bisa menggetarkan hatiku nih. Loh ini bentar dulu, ini wahai Tuanku bagaimana? Ya, boleh aku tanggapi ya? Boleh yang ya? datangin itu Allah tuh malaikat. Oke, jangan dipotong. Maaf, permisi aku ada pengumuman. Pak Munir dan Bro Adi. Ya, gimana? Teman-teman, nanti jam 8 kita masuk room dibaptis ya, yang enggak debat maksudnya. Kita ada doa di room dibaptis. Nah, kalau yang debat terus aku ikut. Lanjutkan, Bro. Thank you ya. Gue cuma sebentar aja kok. Dibaptis dulu ya. Gue cuma mau bilang gini nih. Ya oke, aku tanggapi dulu ya. Saat ini Jibril membawakan ambil alih sebentar. Mau ke warung bentar. Sebentar. Gue cuma mau kasih ini doang, kasih tau doang. Gue malam ini membahas tentang tafsir An-Nisa 23. Yang mana itu ada 2 poin yang mau gue ungkapkan. 1, boleh menikahi dengan anak kandung perempuan hasil zina. Kedua, tentang ayat menyusui. Nah, gue mungkin gue bahasnya di WAFM, bukan di sini. Karena gue butuh audiens yang lebih banyak, bukan karena gue gila pamer, gila ngetop, enggak. Pengen orang-orang belajar banyak tentang bagaimana Islam itu, membolehkan. Ya. Soalnya juga gue belum nanya ke WAFM. Gue belum nanya ke WAFM apakah boleh gue untuk ini kan. Jangan bro, share sedikit pengetahuan lu nyentuh syariat Islam sama aja lu bunuh diri, kecuali lu punya ayat perbandingan di agama lu. Emak lu pun bisa lu kawini bro. Emak lu itu, emak kandung lu itu bisa lu kawini. Gue punya tafsir. Emak kandung lu, emak kandung lu bisa lu kawinin bro. Gua punya lu ada ayat pembanding nggak? Punya ayat pembanding nggak? Kalau cuma mau buat rusuh ya lu bikin masalah. Bikin masalah lu. Silakan. Kecuali lu punya ayat pembanding, dodol. Pakai dalil. Punya lah nggak ayat pembanding larangan menikahi ibu kandung. Kalau nggak punya ayatnya, jangan lo main-main.
Gua punya tafsir, gua Ah, punya lu sama fikihnya. aja lu bikin Gua muslim punya nyerang tafsir dan gua punya Kristen fikihnya, ini. oke? Coba aja, nggak apa-apa bikin. Suka-sukamu lah. Gua punya tafsir dan gua punya fikih. Suka-sukamu. Ya, gua punya tafsir dan Suka-sukamu, gua gue punya bilang. fikih. Aku cuma ngingatkan. Gua Terima sebutin kasih. fikihnya dari mana. Terima kasih. Lu mau ngomong-ngomong Gua aja terus. sebutin. Sono lu ke Gua WFM. sebutin. Sono lu ke WFM. Sono, Ya. sono. Iya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Ntar lu rasain sendiri Kristen diserang gara-gara nggak punya ayat ini. Udah. Nah, Silakan, nggak apa-apa. Gue mau syukur nggak takut. Gue nggak takut. gue sebutin. Ini Gua ada nggak kalian sebutin. punya ayat begini? Ada nggak? Diharamkan Gua atas sebutin kamu menikahi al-fiqhi, ibu-ibumu, ya. anak-anak yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu Gua yang perempuan, punya. saudara Udah ibumu yang perempuan, anak-anak Udah perempuan belum? dari saudara-saudaramu Udah belum? laki-laki, anak perempuan dari Udah saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Isi yang kamu Gua campur, punya jika kamu belum al-fiqhi. campur istrimu, maka tidak kamu menikahinya, diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Ini punya nggak ayat begini kalian? Ya udah sabar gantian. Ya. Barang siapa Udah. yang Punya nggak? di kemaluannya di Ya, ntar Gua punya al-fiqhi ala Bukan al-madai. fikihnya, lu Al-Arba. Islam. Udah Lu biar bikin dulu Islam nggak apa-apa. ngomong dulu. Lu tadi Sar, ini bikin masalah besar loh, Sar. Santai. Iya, dia kan buat di sini Santai, tadi santai. ngomong dulu sini. Ya. Bukan, iya, Ya, jadi lu anak santai. ini selalu masuk Gua ke dalam punya Islam, dalil. ke dalam syariat lu Gua salah, punya bro. dalil. Kecuali lu Gua punya punya ayat dalil. pembanding. Tar dulu Tristan dia Nah, punya punya dalil nggak ayat katanya. pembanding, Punya dalil. Sar? Dia tar dulu dia punya dalil dulu. Tuh. Bukan dalil dalam Lu diam Kristen, dulu, bukan Tristan, dalil dalam santai. kalian. Lu diam dulu. Di dalam Kristen Kan punya udah- nggak, Sar? Sabar. Ya ntar dijawab ntar sama Sabar. teman-teman. Sabar. Coba mana. Sabar ya. Sabar tunggu ya. Sabar. Gue punya dalil satu ayat Quran An-Nisa Ya, 23. jadi ini begini lagi, muter Gua lagi, punya muter tafsir. lagi. Kalau lu nggak punya dalil di Bible, Gua nggak usah punya bicara. Gue punya Punya nggak tafsir, lu dalil gua di punya Bible? fikih, Jangan menikahi ibu gua punya kandung. fikih. Punya Kasih nggak? dulu Offline, Duran, kasih dulu Offline juga Duran. boleh. Nggak apa-apa. Kita Kasih bahas dulu, sama-sama di OFM. Yuk, Bisa Ya udah. santai sekarang nggak? yuk. Bisa Sekarang santai yuk. nggak? Sekarang. Bisa santai gak? Ya, lu bisa santai nggak? Hah? Lu Ya, bisa gua nggak santai mecah dari belah tadi. nggak? Udah Lu bisa gantian nggak Duran. nyerang pakai Duran rasional? ngomong. Ini rasional loh. Nggak rasional, Ini lu nggak rasional. punya ayat pembanding? Ini rasional. Lu punya ayat Kenapa pembanding nggak? rasional? Satu. Lu punya ayat pembanding nggak? Gua- Dari tadi kawan-kawan dia nggak bisa jawab. Sabar. Misalnya nyerang Duran, tapi lupa Duran. bertahan. Duran ada ayat pembandingnya enggak, Duran? Sabar. Nggak ada. Loh, ayat pembandingnya ada kok. Mana? Ada Ya, Tristan udah, diam dulu, dulu, diam dulu, dong. diam Dulu dulu. dong. Diam dulu makanya. Iya, ayat Gue pembanding ini katanya. untuk mengcounter. Gue ketemu sebentar. Gue Iya, ketemu satu video Ahmad Dedat mengatakan zina itu diperbolehkan oleh Yesus. Itu gue pakai untuk mengcounter. Itu hak jawab seorang Kristen. Bagus. Ya. Ya, Duran nggak apa-apa dong, Tristan. Nggak apa-apa. Dia kan Cuma ayat menjawab pembandingnya Ahmad punya Didat. nggak? Ya udah, nanti dia biarin dia jawab si Ahmad Didatnya. Nggak apa-apa, Duran. Kalau lu konteks suka Lu pokoknya santai Gue aja. memang santai. Oke. Larangan incest ya. Itu kan disebut incest. 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1 kita Tuh, lihat. incest dong. Lu berzina dengan perempuan itu hamil dan melahirkan anak lu boleh menikah dengan anak lu. Nah, ayat Incest berapa? bukan? 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Udah lu buka aja itu. Ini lagi loading. Aduh. Gue nggak suka lihat dia ini. Sabar, Dia Tristan. ini Sabar, suka makanya. nyerang. Enggak. Lagi Karena loading. pengetahuan gue lebih daripada lu, Lebih bener apa? kan? Kaifa. Ya. Aduh, ini pengetahuan apa Hah? lu punya? Bahasa Arab aja Ya. nggak bisa. Lu bisa bahasa Arab tapi bisa gue mentalin kan? Gimana Bahasa mau Arab, dimentalin? Lu bisa bahasa Arab nggak sih? Dimentalin Ya. gimana lu kalau lu nggak bisa? Udah Aduh, berapa kali loadingnya lu lama. gue mentalin? Gimana udah kembali gimana? Kalau nggak angkat topik aja yuk. Berapa kali lu? Angkat biar gue Berapa benam lu di kali sini. lu? Ayo. Angkat topik. Iya. Maka itu Zina menurut Islam dan bisa lu Kristen. membenamkan gue dari Ayo. dulu. Bisa ayo. Dari dulu lu mentak apa Oke, nyungsep zina sama gua. menurut Islam dan Islam ya. Pakai Lu timer. baca, Pakai timer. Ya, oke. Pakai timer, pakai Oke, timer. pakai timer. Surah 4. Pakai Surah timer, 4 ayat pakai 23. timer.
Ibnu Tunggu, Katsir. tunggu. Lu nggak pernah menang lawan gua. Ayo pakai Ibnu timer. Katsir. Udah, diem Lu dulu, pakai diem timer dulu. lu bisa kabur-kabur. Lu pakai timer, pakai Lu timer. pakai Diam timer lo, lu diam lo. kabur. Jangan buka mulut lo. Lu pakai timer bisa Pakai timer, kabur-kabur. pakai timer. Bisa Rion. timer Mana pakai dia? kabur-kabur. Oke. Ade. Pakai timer. Udah, Surah gua udah- 4